ana wong nyun sewu anake rodok panas karena dia imam masjid heroik tetap ngimami. Wow, yang sholat istiqomah itu muji. Wah, imam saya hebat heroik. Anake loro ditinggal di masjid. Jari bojone kono kula ya. Suwe-suwe jog nyai rawati waras, Gus. Anak panas ditinggal di masjid. Jare oleh muni sing wedok gak pati waras. Gus, iku sampean kenal iku kancane jenengan, iku murid jenengan. Saiki tambah suwe tambah waras. Terus seperti anake loro. Sing makmume muji ku heroik. Wah, keren apa? Bojone nganggep stres. Dong kita maksud. Ning wilayah ngene iku kowe ora usah gawe hukum terus kowe hukum wayu sanu ngene-ngene. Waya jibu ngene. Dong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bab rohmi anfiman bab nerangno grumpunge irunge wong adroka kang metuki sapa man abawehi ing bapak lorone man au ahadahuma to salah sijine abawehi indal kibari nalikane istuwa falam yadkhul mongko ora mlebu sapa man aljannata ing swarga. Hadatsana Syaiban bin Farrukh hadatsana Abu Awana an Suhail an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala rohima anfun. Rohima grumpung apa anfun apa irung. Sumarohima menggunuli grumpung apa anfun irung. Sumarohima menggunuli grumpung apa anfun irung. Kila dindawono apa ngene man ya Rasulullah. Man utai sinten, maksudnya sinten sing ngoten niku ya Rasulullah atau man iku sinten sing dalikar rajul ya terserah nih. Kala dawuh sapa nabi man iku wong adroka kang metuki sapa man abawehi ing bapak lorone man indal kibari nalikane sepuh. Ahadahuma tegese salah sine abawehi au kilaihima utawa loro-lorone abawehi falam yadkhul mongko ora manjing sapa man aljannata. Sekedap. Kitab sing juz 1 sarah muslim juz 1 satu bari loro-loro juz 1 jenenge muncul saiki. Ya niki nerusaken ngaji wae lho, diutang sing ben ora takfiri. Aku kiai tenan dadi tersiksa, kowe ra kiai dadi tenang. Dadi ini wau kula terlambat tuh mboten sahwan tapi amdan nerusno golek takbir. Repot. Mulang TPQ repot. Maksudnya kalau ya ngerti jenengan percaya kula pe percaya sapa tapi justru percayamu tak apresiasi tak dudono takbir asli ini masalah takfirin karena ini masalah besarnya. Coba Islam mulai cilik terus nyekel patok terus dianggap kafir ngono sakake wis ora mandi tawasule cek dianggap kafir. Nak mandi ra apa ya kadang mandi kadang ora. Tapi nak radarane kafir kan lumayan ya. Dianggap nganggur, ini kan tuh enak tuh aja. Soalnya malah soleh tenan, beling mati, no? Gini kalau saya mau jus biru masih cie, saya mau jus, loro, saya mau jus. Gini niki teng sarah Muslim. Ayo tulis Arif tulis ya. Iki ning sarah Muslim ya. Mboten kersane clear, sampean ben kulino. Mboten iki kula niat khidmah teng buyut-buyut, mboten ngitmai jenengan, gak penting. Dia tulis nggih. Kalau di Sahih Muslim nggih, ikutnya bab babu bayani khisalil munafik. Kondang kan. Ngerti sampean munafik? Gak terima ngerti. Play no. Ya ikut bab babu bayani khisalil munafik. Nah terus di hadis itu begini. Engkok nyocok-cocok nambah awakmu dhewe. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis Muslim ya. Arbaun mangkunna fihi kana munafiqan khalisan. Ngrungokno sik ya. Sifat 4 ini kalau ada di kamu berarti munafik deles. Ora deles itu asli orisinil apa? Munafik berlisensi, no? Asli. Napa? Asli. Padahal 4 ini yang disebut keseharian kita. Ya aku nak omong
bodoni. Kita tahu gak bodoni? Ora trimo terus kadang rezekine kok bodoni. Terus nak janji nyulayani kan janji nyaur utang tepat ora? Janji ngebagi anu bojomu bodoni gak? Wes sempurna kan loro wes. Wa idza tumina khona, cara kowe tak titipi dhek sak miliar kalong gak? Tak tahu. Berarti sedurunge ora kena dipercaya, nganti ra ono wong titip. Nah ini terus sarai. Hadal hadis mimma addahu jama'atun minal ulama muskilan. Min haitsu inna hadhil khisalatu jadu fil muslim al musaddiq. Mus guru matillah ya tahu lah bodoh dia. Mus tahu lah misalnya guru matin misalnya apa mulang bojone semua angkel dijak melarat suwi. Apa mulang jare golek duit padahal ning Madin untuk kapur mbek bocah beling-beling. Madin ning desa santri telu do munggah dampar. Ngono takoki bojone jare, "Sik tau tak metu mitra." Ngono iku ya ditinggal mulang. Oh pangeran oleh sewayang bodoni bojo demi mulang. Ngono ku mulang dekne semlarat, tetep kowe suwen ada wong pinter uripe kepesak padahal dekne ora dadi contoh urip kepesak. Cung kowe suwen nak pinter uripe penak. Oh sapa duwe mobil duwe padahal dekne dhewe yo melarat. Saking kepingine nyeponsorno agamane Allah. Ngono murid telu ngowoh kabeh. Kepengin dadi wong pinter, tapi ra kepengin kaya gurune. Ya. Kowe foto ri, foto iki difoto. Awas ya nang golek takbir ora iki mergo putu kiai. Nek wong awam goblok ora apa putu kiai goblok sini-sini. Mbok janji mare kula wis janji. Gak usah iri dat iki ngono putu kiai nang foto. Kok golek tenan kok nang wo jimat. Ngono halamane beda pokoke melok partai ya. Jono som. Ya ngarep ngono jujur. Kalau waca nggih, engko seksine niki. Wau Gus Muhammad pun sinau Gus Akil, kathah lah sing sinau. Saya ompon wonten Gus Ais sapa seksine sakit lah. Jadi kula piyambak seksi, nek kula langsung mbek pangeran langsung makome mun. Mun wakafa billahi syahida. Kan ngene ini kan iso disudo niku kaya aku. Kula makome wakafa billahi syahida, makome mbek pangeran. Ya. Ada orang bersifat tiga ini atau berperilaku tiga atau empat, kan riwayatnya ada yang salasun ada yang arbaun. Kalau empat hal ini pernah kamu lakukan maka anda asli munafik. Keren boy. Keren mergo asli. Sing elek kan munafik, tulene apik tapi sing nglati kan tulene. Nabi ngendikan yo. Khalison itu munafik. Tulen kok ora mbok anane khalison munafik sing ikhlas ora tulen apa? Asli no. Orisinil, ori. Ya, wakot ya tadi min khaisu inna hadhil khisola tujadu fil muslim al musaddiq alladzi laysa fihi syakkun. Ayo misalnya kiai paling soleh sak dunya, wis ora usah bayang fasik, sing paling soleh sak dunya. Diundang tanggane kundangan. Nggih insyaallah. Dal dekne ngerti jadwale pidatone alun-alun. Pidatone alun muni insyaallah kabeh. Insya Allah, nak ora ya wis. Padahal dia ngerti maksudnya insya Allah nyeneng nomu khatam mesti diarteni iya. Dia yang ngerti, nah insya Allah diarteno iya. Tapi dia ngerti insya Allah aku tak like. Ini bodoh nih tuh rasa saya. Tak baleni nek. Dia muni insya Allah aku ngerti kan apa rata koning itu. Ngerti gak? Gue rasa sok-sok biasa wae. Ora nabi sing maksum nabi tok, wis lah tak jamin liyane iku bulet sithik-sithik. Mboten iki lho, mukmin musaddiq lho niki Nawawi sing dawuh, Imam Nawawi mana? Kowe dadi kiai gedhe misale tak moyo mokal wis kadus tuwa. Misale kowe dadi kiai gedhe diundang ning kabupaten atau ning alun-alun. Atau ning istana. Diundang tanggamu kundangan. Dengah bumi lah ta. Dengah bumi sing 20.000 sing mbek diundang ning Jakarta pira? Kasut rezekine wong kok ora itu jumlahe. Ke kabeh mbok jawab insyaallah. Tapi kayak ngerti kan, sing apik teko sing ndi jajan. Misale ke dadi kiai. Orang kiai wis ngene ya. Iki orang kiai kelakuane wis ngene.
Nah, ketika kayak ngomong insya Allah mbek tanggamu, insya Allah bimakna apa? Gak kan aslinya? Bimakna gak kan? Gak banget. Tapi ben Islami muni insya Allah. Justru itu cara aku malah masalah. Allah delok-elokno. Biasa wae sok-sokan suci. Nah, waqat ajma'al ulama ala anna man kana musaddiqan bi qalbi wa lisani wa fa'ala hadhil khisala la yahkumu ali bi kufrin wala huwa munafiq. Semua ulama ijma, ana wong Islam kok empat-empat. Lha wong syarat munafik ku gampang, ngomong bodoni, sering gak? Janji nyulayani. Kowe diamanati bojomu, warisane mertua, mbok kowe tak dienggo bojomu. Kowe digawani mobil inventaris, misalnya inventaris masjid, inventaris kementerian, inventaris kiai misalnya. Kabeh dienggo masjid apa kadang kepentingan wong trimo menusa wae. Gak usah sok-sokan. Wong kula di kanca sering masjid tak tok kok sering masjid kok saleh. Alah Gus seneng ning masjid ana kipas angin ning omahe. Ning omahe wis bojo judes ora ana kipas angin, jadi ngelek. Lah apik ning masjid, akhirnya sering ning piye ge jajal kelakuan kok ngono. Lho kula nate ora jare. Kula badhe mucal king sarang. Antarané sarang mek kampung kula iku ana masjid. Badhe teng Jedeng kuncinan. Kamar mandi kuncinan ngono. Wong ngerti kula kon ketua suku tak mirip melayu-melayu bukane ya. Tak koi lho masjid kok dikunci piye? Cerita den. Walah Gus Joko masjid apik. Wah kudu ngising ning omah mlayune maro masjid. Kudu ngising ning omah mlayune maro masjid mergo jedinge luwe apik. Lah gerawan Gus setengah 11 do maro masjid mergo ana kipas angin ning omah ra ono. Selain ono wong gremeng lho mesti Gus mesti lah. Sing nyanyi lho sing ngamukan lho. Saya kira aku takut kipas angin di masjid gue ngenak wong sholat atau ngenak wong jagungan dia jawab ya gak jawab jujur ngenak wong jagungan apa wong jamaah lo kan dari terus malah gak kena dipercaya kan Jedeng ning masjid akeh gue anak kesusu jamaah apa kesusu jagungan salah satu jero-jero pokoknya empat-empatnya kita melakukan dan berarti kita munafik. Tulen. Nak nganggo ngono terus. Fa inna ikhwata Yusuf sallallahu alaihi wasallam jama'u hadil khisalah. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Iku suatu saat iku dadi wong saleh sing papan atas. Ya sing nyemplungno Nabi Yusuf fi ghayabatil jub. Iku ya tau kabeh. Bodoni bapake tahu jare Yusuf dipangan apa? Segala macam segala dibunuh bodoni bidamin kadzib nyatane ya dadi wong saleh wis walhasil iku terus ditakwil walhasil terus walakin ikhtalafal ulama fi maknahu falladzi qalahul muhaqqiqun wal aktsarun wa huwa as-sahih al-mukhtar mun kampanye entek-entekan ya qalahul muhaqqiqun wal aktsarun wa huwa as-sahih al-mukhtar ya terus kula gak perujuk sepuro lah guys dadi kula ngaji terlambat tuh gara-gara kepengin nudono takbir iki teng waris-waris ben gak pahpoh sampean ngiyai iku mesti takbir iki kula dudono ben sampean ra pahpoh pepe dipercaya wong terus koyo wis paling bener sak donya gak seneng kula ora Gus model ngono ora cocok kula pokoke dipercaya kudu ana takbir paham ya. Kowe aja kaya kula kualat kene wani Gus. Nah aku kan padha Gus ra kualat. Ya. Falladzi qalahul muhaqqiqun wal aktsarun wa huwa as-sahih al-mukhtar anna ma'nahu anna hadil khisal khisalun nifaqin wa sahibu syabihun bil munafiqin fi hadhil khisal. Ya kados wau fitil kal khosla. Jadi kalau kita pas bodoni ya tentu pas bodoni masuk sanate itu Abu Bakar As-Siddiq. Pas bodoni sanate itu Abu Jahal. Jadi kita ya kadang Abu Bakar, kadang ya ya biasa wae pancen ora nabi. Tradisional. Iya. Gitu. Umat Kanjeng Nabi macam-macam wis dongakno ya.
dongakno untuk syafaat. Ngene ra disafaati wah tuntas. Dadi ngene lho, rungokno. Ya wong gak iso pangerane ngakoni wa akharuna atarafu bi dzunubihim. Kelakuane wong zaman akhir kholatu amalan sholihau. Contoh paling gampang, wis ora usah tersinggung, Ini contoh paling gampang. Sing crita niku pelakune. Sing crita iku pelakune. Nggih Gus leres jenengan. Wong ora iso saleh tulen. Lah piye? Kula niku gadah TPQ teng kampungku. Kula semangat mulai kok kula orang rabi ana guru ayu. Dadi kula sregep mulai asli niku. Rata cilik-cilik ku males Gus. Bareng ro guru TPQ Gus. Ketoke anak wong biasa gelem tak rabi terus semangat. Lah niku kula entuk ganjaran tapi mulane bener. Edar gak dadi ikhfa mboten Gus. Sing edar gak tetep dadi edar, sing ikhfa ya tetep dadi ikhfa. Terus kena mulang ya istinja barani cawi toh ora barani salat witir mboten. Dadi utekem cek tumerap, maksudnya hukum iki cek bener. Terus Gus edar gak tetep edar, ikhfa gak tetep ikhfa. Nafsu Gus sing ora bener Gus, maksudnya iku mergi lah ukurane piye nek nafsu ngene Gus. Nak sing jam cek kurang mulang kula rasa-rasa. Ya saya tak takoki, cara kowe dadi rokep atit. Darani cek iki capek ta celek. Wis. Wah, kok sok-sokan. Tetep mulang dene. Pacarane ya ora nemen koyo kowe digonjekno ya ora mau bidikan ngono tok. Gak cara kowe capek ta celek. Lho, tahlilul haram. Sedengan sing bener apa? Sedengan itu kholatu amalan soliha wa akhara sayyi'ah. Jadi mulange apik, jelalatane elek. Jelalatane elek mulange apik. Anak ning nggone madzhab Syafi'i nu ngeten. Al haram la yuharrimul halal. Apa al haram? Buktine ngeten ya tak bedheki. Jawab sing kere-kere, sing sugih ora usah jawab. Mboten iki sing kere-kere, wajib jawab, sing sugih ora usah jawab. Ketika haji ku mesti numpak pesawat, pramugarine ya mesti ayu. Terus misalnya ku mbak arani nyun sewu, mbak arani maksiat, apa menghalangi kewajiban haji? Kayak jawab, menghalangi atau ora? Mboten kan? Tetap wajib haji kan? Mau gue wajib merem. Kayak masalahnya biar gelem merem. Loh, kan aturannya kan Yahudu, kenapa? Yahudu ku terjemahannya ku apa? Nah, gampang kok ngetes wong ini gampang. Joget itu asli ini tuh. Artinya ngene, roke pate itu ora usah keribetan ngetes. Kok gayane ngene iki wis yo ketara. Dong toh. Artinya di zaman akhir ngindari ngono iku wis ora iso. Wong kowe ape haji wae kudu numpak pesawat. Engko pramugarine lho ayu timbang bojomu. Ya luwih ramah. Paling gak pas iku luwih ramah. Mbok parani ning omahe semprot kowe. Lah ya pasti iku tugasnya jan kon drama tapi rasa mbok parani. Nah ini cerita, rungokno tenan. Ini cerita nyata. Dulu itu ada seorang kiai nyun sewu nggak mau haji, takut harus liwat bank. Coro kiai ini bank itu termasuk nggak boleh. Coro kiai ini loh. Singkat cerita beliau memaksa ndak haji. Ketemu sama kiai yang sering haji. Zaman dulu kan haji buatan mati dibatasi. Debat. Kebetulan kalau kan ya panjang keluarga kiai, mbah-mbah kula yang buyut kula nggih mbah mriki. Kalau kan jenis kiai buatan naturalisasi panjen. Buatan ini cerita buyut kula takoki Kang Ali lho. Buyut kula niku Mbah Maksum nggih mriki sareane sing kula. Asli lah kula buatan naturalisasi buatan asli lah. Yo naturalisasi gak apa-apa kan pemain bola gak apa-apa kok kiai. Asal SDM-nya bagus kan. Gak masalah. Naturalisasi main bola gak apa-apa ya. Asal bagus kan. Kiai gak apa-apa naturalisasi asal bagus. Maksudnya maca kitab iso tenan. Ojo pepe mantu kiai dicucup pah-poh to. Ngawur yo. Itu dilurusno niku. Dihormati tapi ora usah nemen-nemen nek ora seneng ngaji. Biasa wae. Tapi ojo taboki ngawur itu. Dosa ya. Nah ini kisah nyata. Dua kiai ini debat. Debat kebetulan saya ikut menyaksikan. Satu nganggep nyun sewu bank termasuk nggak bener lah. Yang satu nganggep itu satu keharusan.
Kulo nu menangi dua-duanya karena ya keluarga kulo sedanten. Walhasil debatnya tuh begini, kulo masih ingat kalimat. Dia ngrungokno tenan ben ngerti ke zaman akhir itu. Kowe ridho nak Ka'bah sepi gara-gara kaji kudu liwat bang kowe ngaramno. Bang termasuk untuk haji. Yang masalah kan termasuk untuk kowe ridho nak Ka'bah sepi. Ini ora ridho, Ka'bah kudu rame. Iso rame nak ana wong haji wong umroh ndak haramno. Sing ya situ, kowe gelem ngaramno ngalalo barang haram. Boy bantah-bantahan ra berban. Wong padha pinter ya. Terus padha bingung ya. Umurnya sejajar. Lho beda nak Basul Masail kan bayi-bayi santri terus kene musohe tuwek kan menang lah. Nah ora terus nantang kualat kan yo repot kan. Ya repot. Kan era babak kan yo repot. Nah sama misalnya ikhtilat wong lanang mbok wedok iku haram. Nah terus kowe ngaramno TPQ ra oleh, madin ra oleh, sekolah ra oleh, mergo ning kantor ana lanang ono. Lunga ya ora oleh, mesti ketemu lanang wedok ning pasar yo. Ono wong Islam kere kabeh. Repot kabeh. Lane cara kula nggih, cara kula urip profesional ae sing haram ben tetep haram, sing halal ben tetep. Soal kok campur-campur seroke patet ben bingung. Bingung lah nuwes saiki piye karepe saiki piye. Ge mau istighfar nangis saiki jelalatane. Bareng ape ditulis elek kok bengi istighfar. Nek piye karepe saiki ku piye. Nah. Tak warai iki sing kula, niki sing fatwa kula, mesti bener ya mboten mungkin salah. Mboten krana bahak bener mboten, tapi ini murni teke Kanjeng Nabi. Sebetulnya di bab-bab seperti itu orang tidak mendesak ngomong halal haram. Tak ulang lagi ya. Di bab-bab sosial seperti itu orang nggak perlu sok jumawa bilang halal haram. Tapi ikuti saja hadis ini. Apal non, narapal kebangetan. Terutama sing nyai. Nang hadis Arba'in Nawawiyah itu kan jelas. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Dari awal itu, ini cerita Nabi, nyeritakno dawuh Allah ya. Ini cerita Nabi, nyeritakno dawuh Allah. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wes kowe niat bener lah tetap salah. Bil-laili kulon bolak-balik eling, kulo bolak-balik ngomong teng narukan teng mriki teng. Nak dawuh bapak kula senane guyon. Kiai istiqomah, iku mbok istiqomah mbok mau digenti wong ya ora jelas. Nyatane nganti watuk-watuk ya mau digenti. Iku istiqomah apa mau diganti. Kowe bapak ra pecus, dirafak ya ora gelem. Padahal kowe ngurmat bojomu ya ora tatak, ngurmat anak ya ora ngono dirafak ya ora trimo. Padahal momen dirafak digenti lanang luwih apik kadang-kadang. Tapi ya tetep ora trimo, koyo dekne paling. Nah, hal-hal seperti itu enggak bisa dihindari. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Solusinya apa? Wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Makanya saya ada bilang fatwa saya pasti benar, bukan karena saya yang pasti benar. Ono aturane sing didhawuhno Kanjeng Nabi, sudah kita bisa. Coba misalnya ngaji begini. Kalau hari ini kowe ditagihan utang di jam ini, kowe jenenge ngindari wajib apa ngaji? Ngindari wajib kan? Solusi. Contoh gampang gini ya. Kulo kan mboten niat sombong. Kulo nu sinau usul fikih nu khatam lho ora kok sampean. Tenanan. Lho keluarga mriki nu khase ngaji usul fikih. Makanya Mbah Mahfud itu kan putu mriki juga ya Mbah Salik kok kan putu mriki. Udah ahli usul fikih. Termasuk kulo kok cek bener lah, maksudnya sing ngaji-ngaji ku cek waras cek bener. Enggak ini contoh, ini saya minum teh ini boleh enggak? Boleh minum teh. Terus saya punya anak kecil dolanan. Karena saya asik minum teh, mergo saking enake itu minum kopi. Anakku keserempet motor. Orang nyalakan saya enggak? Nyalakan. Enak-enakan ngombe teh lalai anaknya. Barang mubah jika berakibat haram menjadi haram apa tetap mubah? Haram. Karena gara-gara saya ndak fokus melihat anak saya kecil, anakku gemblung tiba. Mau gara-gara ngombe. Maka status teh mubah menjadi haram karena yu'addi ilal haram, yaitu anak tiba. Bojomu misalnya dan bojor atau bahagia kowe enak-enak ngombe teh. Bojo pamit, Pak pengen pasar kowe tetep nyurbut teh. Kira-kira diantem sandal. Kira-kira diantem sandal iku krana apa ngombe teh kan. Enak-enak ngombe teh. Mergo roh teh ora wedi nek roh bojo wedi. Nah,
Hukum, saya ulang lagi, ini yang dua debat. Hukum itu tidak bisa ngindari seperti itu. Kamu fanatik, nggak mau ikhtilatur rijal wan nisa di pesawat. Terus kamu fatwa nggak usah ke Mekah karena liwat Nyun Sewu Bang di pesawat ketemu pramugari. Kue ridho nak Ka'bah sepi. Kalau pertanyaannya dibalik, kue ridho nak Islam gak ada simbol syiar Ka'bah. Aku mau mulang TPQ ning kono akeh sing ngayu. Kue ridho cah cilik-cilik raro ikhfa bedar mau. Tapi kue mulang demi cah wedok mau, kue ridho dijantur pangeran perkara. Sebab itu di zaman akhir wis dikilan dawe Imam Ghazali mboten dawe kula. Allah wis ngilani wis merediksi. Zaman akhir raimu wis tetep kholatu amalan sholihah wa akhara sayyi'ah. Contoh ini masjid, contoh gampang masjid. Tanpa ingin kritik masjid manapun. Masjid yang bersih, ada merbotnya, nggon wudu enak, nggon wis enak. Si jamaah akeh ta ora? Terus jamaah iku kangen pangeran tak kangen fasilitas. Lah anake kangen pangeran tenan ngene, ana masjid ya ora ana jedine, ora ana nggon wudu. Wudune ning omah, teko heroik jihad. Kangen pangeran, gak penting masjid debu ya sujud asik, ape wudu ora ana ya asik. Imame brepopan ya asik. Ana sing ngene iku. Kula nu sakjane kepengin juajal masjid wae elek, imame ya swadis, gak ana nggon wudu, gak ana toilet. Tak tulisi masjid ridho Allah misalnya. Apapun kondisinya wong do teko. Misalnya ono masjid ngono payu gak? Mboten. Nah saiki sing do sregep jamaah ning masjid fasilitas saya baik kangen sapa? Kangen fasilitas apa kangen? Mergo ngene, kenapa saya mencontohkan imam? Mergo ono sing ngene bab kelakuane wong-wong. Gus aku makmum iku wae, suarane imame wae enak. Suarane persak. Ternyata suara merdu penting kanggo dekne. Malah ana sing saiki bareng masjid enak. Nyun sewu lho kudu ngising wis koma. Engko menisane masjid. Lho kula niku kiai tenan. Saya itu dengar ora pengamat. Dengar. Lho karuan duhur iku jam 12 kurang 10 menit apa kurang seperempat. Kok jam setengah 11 wis mangkat. Enak Gus ngenteni ning masjid ora kipase. Nek kudu ngising WC-ne yo. Enak. Ana ndek. Ono ngono ya. Oh iki malah nambah-nambah iki. Tapi contohnya merbote ayo gak. Contohnya tok kono barang malah. Mosok ono kopi. Kurang sitok tok ya. Uang saku ngono. Apa? Gue nyirami-rai tak diombe. Ndak cara kula nggih nyun sewu. Makanya kula setuju. Kula sering kondo Kang Ali Kangkang. Kula setuju gelari Sunan Kudus wali ilmu. Yang bisa jadi solusi itu hanya ilmu. Cocok ra cocok pangeran sudah ngitung. Innakum tukhti'una bil-laili benar. Allah wis ngitung wa akhiruna atarafu bi dzunubihim khalatu amalan sholihan wa akhara. Bisa apa coba kita? Nganti mubalek betah dadi mubalek ya mergo dihormati. Ya rondok piye dihormati ya rondok entuk. Nek cara ikhlas kabeh terus dimbarno. Kan yo ora urip agama iki. Gak mlaku. Mulai turun. Terus ra ono panggunge mike yo elek yo ora payu. Tapi mubalek yo melatih dirinya untuk ikhlas. Tapi misalnya dijajal tenan ikhlas. Artinya ini biasa wae lah. Kiai yo padha misalnya kiai ikhlas kabeh ra ono sowanan ra ono salam templek. Terus mbok kon apa? Kon dadi satpam utawa kon dagangan ning pasar kok ya diamu kiai kok mergawe. Engko ora mergawe kiai ngandalo salam templek ora ono bare ngono. Pokoke asal ijek dunya mesti kholatu amalan sholihah wa akhara sayyi'ah. Nah, menurut saya hal-hal seperti ini kira usah mendesak ngomong hukum. Ngomong ae apa sing nanti didhawuhna Allah mbek napa Rasul. Yaiku al-insan makhlul khata' wanisyan innakum tukhti'una bil-laili benar. Terus contoh ketiga, ini contoh terakhir. Ini sing nyata. Kula ya ana santri kula, santrine bapak sowan ambek bojone mesra mesti tak wamu. Kon ojo mesra nemen-nemen, bocah ora agama. Mbek bojone mesra, kemesranan. Lho ngono bareng ngalor gitu. Lah kok saged Gus mesrakan saya.
Wong nggih mesra mbek bojone mesti mboke bengok-bengok, mesti kowe nerantara mbokmu. Tenan mbok es cerita kok gosok rabi lali kula. Lho kula kan iki pengalaman nggih wong terlalu mesra mbek bojone, takono mboke. Jok rabi lali kula. Lho udah pengalaman. Artinya apa? Tapi terus kowe nyari atau ngene kan ora mungkin. Cung, nek mbek bojo sing tukaran lah, kan ora mungkin. Tapi ternyata enggak punya pilihan. Nyari atau tukaran yo ora apik, nyari atau mesra ternyata dia akibat lali ibu kan? Berarti sing bener piye? Sedengkan ukurannya apa coba? Ora iso. Wong kadang jadwal mlaku-mlakune bareng kok. Gak iso. Iso. Ora iso itu sensitif bodo sensitif ora iso. Nah kok kowe karuan mesti ngamuk kabeh malah penak. Pasti bojo ngamuk mboke. Ngamuk karuan ibadah sabar penak wis ora usah ibadah liyane. Swarga suwabardo. Kene kan ibadah mesra bareng. Ngene-ngene kan ibadah apa? Sabar tok. Ndak di kebaikan saja tuh ndak ada pilihan. Ada cerita lagi. Ana wong nyun sewu anake rodok panas karena dia imam masjid heroik tetap ngimami. Wow, yang sholat istiqomah itu muji. Wah, imam saya hebat heroik. Anake loro ditinggalin masjid. Jari bojone kono kula ya. Suwe-suwe jog nyai rawati waras, Gus. Anak panas ditinggal di masjid. Jare oleh muni sing wedok gak pati waras. Gus, iku sampean kenal iku kancane jenengan, iku murid jenengan. Saiki tambah suwe tambah waras. Terus ngerti anake loro. Sing makmume muji ku heroik. Wah, keren apa? Bojone nganggep stres. Dong kita maksud. Ning wilayah ngene iku kowe ora usah gawe hukum terus kowe hukum wayu sanu ngene-ngene. Waya jibu ngene. Dong ya. Ya clear ya. Nah, pokoke mulane ngaji mbek sing waras-waras iki. Pasti sing waras semua alif dhisik. Jadi dasar kita adalah dari awal Allah ngendikan wa akharuna atarafu bidunubihim khalatu amalan sholihan wa akhara sayyi'ah. Nah, Kanjeng Nabi ngendikan innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Wis gak bisa. Kowe misale wong ayu rambut dakwahi, ngono nek didakwahi wong nakal dadi wong nakal kuwi disalahno pangeran. Rambut dakwahi kowe rai-rai coba ngene iki. Ngono kan wis iso diitung-itung dhewe, napa diitung-itung? Menuju penghancuran apa kebaikan kan iso mbok hitung dhewe. Dong ya. Antara bapak anak guyoni kula cek eling didiane bapak. Akrab wong fasik ku haram. Bina wong fasik iku apik. Lah iso bina nak ngancani. Nak ngancani rawan katut. Nek ra dikancani ra iso ditoto. Wis pikir-pikir dhewe. Bisa apa ya? Kita di dunia ini bisa apa ya? Dengan kondisi yang sudah seperti ini? Ya sudah. Wa innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Iku kalam khobar. Kula nu ora ngaji tenan. Kalam khobar iku informasi. Sing informasi ana Kanjeng Nabi mesti bener apa? Mesti kan? Sing informasi ada Nabi ya mbak mewakili dawuh Allah. Iku hadis qudsi. Ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Cung kowe ora usah sok-sokan suci, aku ora raimu. Seneng ning masjid ternyata mergo toilete enak. Iku sing ngono tok lho. Urung zaman akhir ku kabar sing istiqomah untuk gaji tambah perkara neh malah. Kenapa istiqomah dipotong? Malah perkara meneh. Sing ikhlas perkara apa meneh? Ya ini balik malih teng mriki nggih. Terus kula suwun semua dawuh Nabi yang sampai cara zahir nyon sewu cara zahir takfiri itu semuanya enggak benar, harus ditakwil. Karena kalau nuruti munafikon kholisan, syaratnya munafikan kholisan gampang, ngomong bodoni. Alhamdulillah wis sering toh. Nak dikai kepercayaan khianat, yo sering banget. Ayo jajal contoh apa ya mau, misalnya kayak guru Madin, dikai kepercayaan mulang nahwu. Mulang didik tah ngamuk. Didik. Terus kowe sering ngamuk ta ora? Kowe ditugasno mulang kon marai apik apa kon ngamuk? Bareng kecewa ngamuk. Lha iku amanah ta ora? Mboten. Tapi terus salah Yus, nek ora diamuk ora terdidik. Lha iku subjektif apa objektif?
Mau kiai ra ngamukan yo do apik. Nah, ada hal wis kabeh bojo. Kowe mesra apa ninggalo mbokmu? Kowe mbek bojomu mesra, mbok golekno bakso sore-sore. Jare bojomu mesra, takokno mbokmu. Yo aja kerabi ku sra lali wong. Enggak bisa asal ijek donya. Kayak mau istiqomah ngimami masjid apa ninggal anak demam. Jare sing salat. Wah, imamku hebat, istiqomah jos. Jare boy, Gus saiki rondok Gus. Rondok kasih darane rondok jare. Yo cara kula sudahlah ikut aturan ilmu, ya ikut aturan ilmu bahwa pilihan kita apapun. Lho kula nyuwun sewu. Iki cerita wonten izin, wonten beberapa kiai kula cerita. Saya tuh kalau istighfar tuh tidak pernah fasih. Ya istighfar biasa mawon mboten ati fasih. Ketika saya terlalu fasih nikmati istighfar karena ingat kesalahan masa lalu, yo koyo ditegur mbek pangeran. Karena itu juga punya akibat melupakan nikmat masa lalu. Dan itu tidak bagus. Misalnya ke istighfar, eling salahmu tok, suwen ketemu pangeran. Dul, memangnya kenanganku mbek kowe gawe salah tok, kowe tak takdir salat, tak takdir ngaji, gawa Bukhari ngalor ngidul, gawa Sahih Muslim ngalor ngidul. Kowe nyatane ya ora zina, ora mateni wong, ora korupsi. Nak salat ya sujud, nak salat ya ora madhep ngetan. Kan ada sekian kebaikan kita kan? Ora mbok eling-eling, mbok eling salahmu tok, dasar wong ora iso syukur. Artinya kalau istighfar terlalu berlebihan, kemudian seakan-akan memori kita hubungan dengan Allah itu hanya salah. Padahal kita juga hamba baik. Ngaji kan keren kan? Kiai ini terlambat dinteni macam kan? Loh kiai ini ya top tenan mutolaah, kurang apane? Senajan to ngenteni ini ya sampai guyon ra jelas, semuanya ini sana ra jelas. Nah ini ndak nih cerita. Dan itu menjadikan saya semakin kagum sama wali-wali ilmu, termasuk Mbah Sunan Kudus. Begini, rungokno tenan, mesti bener nih. Karena itu, mergo iki dawuh Nabi, Sayyidul Istighfar. Nabi meredaksikan itu Sayyidul Istighfaru antaqula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Terus abu ulaka bi nikmatika alayya. Tetap yang dihitung tuh abu ulaka bi nikmatika alayya. Apapun salah saya Gusti, saya ini membawa nikmatmu. Wes kowe raimu kaya apa? Gawa nikmat iman ambek napa? Islam. Kowe salat ra madhep ngetan. Kowe salat ya rukuk sik lagi sujud, ora sujud sik lagi rukuk. Iku kan berarti kowe ora ngrubah konstruksi salat. Baru kaya kowe ora ngrubah konstruksi salat, anakmu ya ora ngrubah, bapake ora ngrubah. Wis lah pidol-pidol ngene lah teladan. Dong nggih. Anakmu nganti salat takbir sik. Orang salam sih, mergo anut bapake kan. Padahal bapake yo ngene iki ngono lho. Dong nggih. Diam-diam kita ini panutan. Dong nggih. Mbok yo eling ana nikmat Allah yang diberikan ke kamu lho maksud apa? Artinya gini, kula setuju banget Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setuju banget. Istighfar ya istighfar dul, tapi ngomong abu ulaka bi nikmatika alayya. Saya ini Gusti hubungan dengan engkau banyak nikmat engkau yang telah kau berikan kepada saya. Ya kowe dosa karuan rasa mbok critakno. Justru kayak cerita aku sombong kaya ora ono wong roh. Wes. Kaya ana wong aku goblok cara aku sombong. Goblok terkenal ngono kok. Kaya ora ono wong roh. Ya coba mulai tadi pagi coba. Misalnya kowe jelalatan delok wong ayu macam-macam bodoni wong. Kowe esuk salat subuh kan? Salate subuh ya ora jam 09.00 ya apik lah sesuai waktu. Mau madhep ngetan ta madhep ngulon? Lor. Salam sik ta takbir sik. Sik. Maca Fatihah ta maca primbon? Lho ndak jawab ya? Enggak jawab sih. Fatihah. Fatihah muji pangeran kan? Berarti tetap abu ulaka bi ni'matika alayya. Meskipun kita terus fair wa abu ulaka bi dzambi. Kula nggih sowan jenengan beto dosa kula. Nek niku urusan gampang Gusti Firli, gampang terus. Gampang ngene, pokoke nek apik jenengan ganjar, nek salah sepuro beres to Gusti. Lah mulane jenenge Sayyidul Istighfar. Mulane kula nek istighfar jarang kados tiyang-tiyang toreko suwi-suwi mboten. Kula nate ketemu seter Gus jenengan istighfar kok sedilo. Oh wis to sing sithik tapi mandi ngene. Lah kok mandi Gus? Lho nabi ku nabi Sayyidul Awalin wal Akhirin gelar iku Sayyidul Istighfar.
tuan, saya itu tuan, Nabi pertuan. Pokoknya istighfar paling keren terjemahan itu. Tapi dadi aku mau diwaca pisan. Nah, pisane semandi lha apa bulan balen itu. Wong pisane semandi kok. Kulo dibantah ya bedene. Mboten Gus masyarakat kudu diwateh kedaten sewu. Mbok lek urusanmu pokoke aja aku sing mbok warai yo. Karo dina yo ora santrimu kok mbok warai yo. Nggak cocok ya? Maksud kula ngeten, apapun masalah kita, misalnya kowe nerlantar bojo, oke itu kejelekan, tapi bojomu kandhane piye-piye kayak keceluk payu rabi mergo aku. Monggo ora ana aku iku prawan tu. Sing syukur to, ora ngger wong ditakdir di pasangan. Dah. Terus kowe dhe anak diturunan ya baru kayak aku, syukuri to. Artinya tetap dapat nikmat. Pemenan antuk warisan alhamdulillah. Jenenge apa? Abu ulaka bi ni'matika ali. Mulane kula sumeneng. Mulane cara kula nggih orang tuh ndak usah lah memutuskan manhaj sendiri misalnya baca istighfar ping 1000 eling dosamu tok, saya ndak cocok. Memangnya kenangannya Allah sama kita hanya ngasih kita salah. Allah tuh ngasih kita kebaikan kan ya banyak. Wong ora usah ngono to, ora usah ge manhaj dhewe. Paham ya? Ora usah ge manhaj. Sudahlah warane Kanjeng Nabi kon eling-eling Abu Laka bi nikmatika aliyya. Wong kok mau salat di madhep ngulon. Ketok ayo takbir sih, ora salam sih. Ketok ayo rukuk sih, ora sujud sih. Kan ya capek to. Duhur ya ketok patang rakaat capek to. Dan yo nak kowe gawe duhur 8 kan yo ribet. Maksudnya gawe ribete wong akeh kan. Lah ngono iku ya syukuri ditakdir ngono iku. Ora syukurin lho, syukuri. Ora usah eno. Mulane ora ana apik kaya pangeran kaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah nak ngendikan niku Abu ulaka bi nikmatika aliyya. Allah nak ngendikan teng kawulane sing bulet-bulet kul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Ketika wong dosane akeh, mbek apa malah dikok. Kowe aja eling dosamu tok le, Cung. Eling rahmatku sak ndure dosamu. Luwih jembar timbang dosamu. Mulane Abu Nawas nak ngrayu pangeran, dunubi mislu adati romal dosa kula nu kaya wedi Gusti, tapi ganjarane jenengan, sepurane jenengan lebih besar. Terus kepenak, akhirnya uripmu kepenak. Abu ulaka bi ni'matika alaihi apa? Abu ulaka saya itu berkali-kali mau istighfar sing inna sing macem lah. Terus tiang-tiang toreko kan macem nak istighfar. So nangis macem lah saya lah cara kula saya. Tapi yo aja kabeh ngono, ana sing kados kula lah nekuni ilmu. Maksudnya yo sing nangis yo apik, pira-pira eling dosa timbang koyo kowe ruwet. Tapi yo eling nikmate Allah. Abu ulaka. Saya punya kitab namanya kitab Hikam. Kitab Hikam itu dikarang oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau punya guru namanya Abdul Abbas Al-Mursi. Punya guru namanya Syekh Abdul Hasan apa? Asy'ari. Ini rungokno tenan. Ini kan akhir Dzulqa'dah, sesuk insyaallah mun napa? Dzulhijjah. Ya paling enggak sebagian kalender sesuk mun napa? Dzulhijjah. Itu begini. Abdul Hasan Asy'ari ketika mukasyafah itu ngalami kebuka hijab terus ngerti alam hakikat. Ora koyo kowe ora gerduwo muka safa pertama. Iku rambu. Iku ketemu kanca jenenge ora muka safa. Jenenge ketemu apa? Muka safa ora ngono iku. Muka safa pertama ketemu. Ya ketemu kanca iku jadi. Ya ketemu kanca. Ada cerita ada mbah kula nak cerita guyone mbah kula niku kelahiran mriki nak cerita. Jare wong kuno iku dhisik wong kalah ubyuk terus frustasi. Jare cerita wong kuno-kuno. Nah, terus ngene kula cerita. Abdul Hasan niku ngalami mukasyafah kemudian dapat ilham. Nah, beliau wali sapa sira rahmatam napa sampai banyak thariqah Sadiliyah napa thariqah napa. Kula nggih derek thariqah Sadiliyah tapi modele benten. Ya modele ngene iki dadine ngene iki. Beliau ditanya, cara Jawa ya dusat itu maknanya mahbub atau habib. Kados ngene manake wong dusat bin dusat itu maknanya apa? Mahbub atau habib. Kowe roh maknane min syarril waswasil khannas.
nopo nyun sewu diwarai Kanjeng Nabi mukasyafah yaqodotan. Sebagian cerita niku mulham. Waswasun yadkhulu bainaka wa baina habibi. Kulo apal. Sampeyan cek muni lafate persis. Yunsi ka altofahu alhasanah. Wa yudzakiru ka af'ala ka asayya. Khonnas iku adalah satu perilaku, satu perasaanmu sing kowe nglalekno sifate Allah sing latif. Kemudian kamu hanya eling salah-salahmu tok. Misalnya kayak rabi terus gak bahagia terus diamu ibojo. Kowe lali nak rabi tok wis sunah rasul. Duwe anak wis nerusno generasi tauhid, ora generasi makmur lho. Kan karwan gak makmur anake. Sing karwan kan generasi wis ra makmur lah kan min ahli tauhid. Sekolah yo madin, masuk gak makmur ya sandale sisian ya. Macem malah heroik. Yunsi ka altofahu alhasanah. Orang terus lupa sifat latifnya Allah. Ndak, ini contoh gampang. Ketika Anda nikah dan Anda tidak bahagia dan potongannya juga gak bahagia, juga gak ada indikasi mau bahagia. Yang paling parah yang keempat, juga gak ada indikasi mau bahagia. Mau tok aja belum. Tapi prestasi yang Anda capai apa? Nikah itu sunnah Rasul. Menyalurkan syahwat ke istri itu sudah ibadah karena ada zina. Kue ra jomblo iku wis keren, ra uzubah apa? Berarti berapa status kebaikan yang Anda dapatkan? Wakil lho. Ya si kowe eling-eling ngono. Dong ya. Kowe ngaji ngene iki. Paham ra mesti. Tapi ning hadis ku golek ilmu tak paham. Golek ilmu, golek ketemu fotokopi sapi. Pokoknya golek ketemu fotokopi, nak tepak kadang ya ana kopine, ora tepak ya wis, ora kaya ngopi dhewe. Terus wa yudzakiruka af'alaka asayya. Walhasil terus ana terusane panjang. Liya dilabika an husnidzanni billah ila su'idzanni billah, itu yang paling supaya setan ini mendorong kamu hubungannya dengan Allah itu suudzon tidak husnudzon. Itu yang paling parah itu kalau kita terus ngomong gini misalnya, kabeh wong nikah bahagia aku tok sing ora. Kabeh wong kepenak sing ora aku tok. Sudah setane sukses karena menjadikan kamu suudzon bi Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek kowe melawarat diamu ibojo, hebat gak aku? Bojo mangkel nyatane ra dirafak. Hebat gak? Bojo mangkel nyatane anake akeh, hebat gak? Pokoknya lem-lem dhewe mokal-mokalas pokoknya. Ya cocok ya? Hebat gak? Nggo Bukhari padahal gak paham. Loh, aku nggawa Bukhari ku malaikat gak gawa. Biasa. Biasa kan? Wajar Gus Pak paham nggawa wajar. Tapi nek sing nggawa kowe, woi. Kondange cah. Dong kan? Ana wong sugih numpak Alphard, malaikat gak gawe. Tapi nek kowe numpak apa? Woi. Pokoke ngono urip ku ngono ae. Sampai kula nu eling nek mboten lepat tuh nomor 15 Hikam juz kalih teng Sarai tapi ini. Hikam nomor 15 juz kalih sampean goleki. Waswas itu apa? Waswasun yadkhulu bainaka wa baina habibik. Satu perilaku atau model pikiran atau grenjete hati yang mengganggu hubungan kamu dengan orang yang kamu cintai. Ya tentu manusia mencintai Allah, nak suami istri mencintai. Misalnya kayak bojo. Bojomu kayak delok aja kok perkara ngamuke cerewete delok. Dari sekian jutaan lelaki nyatane geleme mbek kowe. Oh masuk wiridane nasib, tapi nyatane geleme kan luar biasa. Jutaan lelaki ditinggalkan. Demi makhluk ngene iki. Hebat gak bojomu? Hebat gak? Lah sik wae, cocok gak? Woi ngono seleksi. Anak yo ngono. Dari sekian potensi dadi bapake. Lho nyatane bapake kowe. Kowe melarat yo dudang pak. Ya Allah, anakku cek jujure. Wis ngerti bapake kiri tetep dudang pak. Pokoke urip ngono wae. Wis sangel-angel urip. Ya cocok gak? Wis ngono aku angel temen iki. Ya dados kula suwun. Nah, soal hadis yang menerangkan orang Islam salah itu kemudian secara lahir dihukumi munafik. Anna maknahu anna hadil khisal khisalu nifakin wa sahibu syabihun bil munafikin. Perilaku itu tidak perilaku khas wong Islam, perilaku khas wong
Karena nggak mungkin kan, misalnya Nyun Sewu kita bodoni, kan nggak mungkin bodoni kamu isnatkan ke Abu Bakar. Masuk bodoni kok sanate ila Abu Bakar Siddiq, kan ora lucu kan? Mesti sanate ning Abu Jahal. Tapi kowe tetep la ilaha illallah, masuk ke tukang bodoni aku la ilaha illallah. Lah lafaz iki sanate napa? Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dadi kowe di sanad loro. Dong. Nah, tapi sanad sing elek iki insyaallah disepuro. Mergo Abu laka bi nikmatika alayya ya ku maca la ilaha illallah wa Muhammadur. Tapi wa Abu bidzambi mergo bodoni. Nah, soal bodoni gampang Gusti. Mon gampang lho fakirli. Jenengan sepuro. Loh kenapa saya bilang gampang ini bukan keangkuhan juga bukan pede. Sing ngajari ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan enggak mungkin Nabi ngajari itu kemudian itu ndak mujarab. Wah, awas ya suudon ben Nabi kan adaran. Yo kuwi kudu yakin aku mujarab. Lah ciri khas mujarab yo diwaca pisan mandi aja akeh-akeh. Wong jenenge mujarab kok. Cara kula, maksudnya kan sanatelah kan ya ora kon ping 1000 ta kon ping 100 ta. Pokoke diwaca. Tapi aja terus ora tahu. Udah hafal tuh ya? Yakin? Yakin. Allahumma anta rabbi ya baca. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana lahdika wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu bulaka bi nikmatika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ya. Dados niki cara dawuh ulama-ulama donga paling mustajab niku akhiru saatin min yaumil jumat napa akhiru saatin. Dados niki yo ndonga istighfar ya sekaligus dielmoni. Nah, ilmu yang harus mengikat adalah tadi satu, jangan karena Anda pernah salah atau sering salah kemudian Anda lupa kenangannya Allah dengan kami itu tidak hanya memberi salah tapi juga memberi sekian kebaikan. Jenenge fadkuru ala Allah, fadkuru ala. Kita harus tetap ingat nikmatnya Allah dikasihkan kita itu banyak. Aja mau eling musibah tok rabi lingi diamuk bojo. Yo eling sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah diantem piring ra sunah Rasul. Sunah Rasul pas akad iku. Nak diantem piring. Gak, iku gak. Iku sunah wong melarat. Tapi wong sugih teman-teman yo. Akeh ya. Tapi kan golek liyane gampang lah kowe. Kan gak iso rabi meneh. Mohon kula terusno nggih. Mboten niki ngaji sing pokok nerusaken sing teng menara kersane clear. Dados sing mboten gadah kitab pokoknya mados nuksonul iman bil ma'asi nak tenggene sarah nderek khisalul munafik. Sing jelas dawe Imam Nawawi falladzi qalahul muhaqqiqun wal aktsarun wa huwa as-sahih al-mukhtar. Jane wa huwa as-sahih anna ma'nahu anna hadhil khisal khisalun nifakin wa sahibuha syabihun bil munafikin fi hadhil khisal apa fi hadhil khisal. Artinya gini, ketika kita bodoni ya tentu miripnya mbek wong nyun sewu wong munafik. Jadi ketika kue istighosa, ketika kita tahlil, ketika ngaji Bukhari, masa kayak ngaji Bukhari mirip Abu Jahal, masa ngaji Sahih Muslim mirip Abu Lahab. Aku orang tahu Abu Lahab gak Sahih Muslim. Dong ya. Nah pas kayak bodoni wong pahpo, masa Abu Bakar mirip ngono kan mboten. Berarti kue dua kemiripan. Lah engko akeh ndi, napa? Mulane kula nak ngaji suwi, kula nak ngaji teng narukan niku sekitar setengah rola sampai setengah papat. Mergo tak hitung, wong tukang bodoni pahpoh itu paling kuat pirang jam. Biasanya wong bodoni pirang kuat pirang jam. Cangkruk sing pahpoh itu. Sak jam wis suwi. Wah, wis kafaro akeh. Kan setengah rola, setengah siji, setengah loro, setengah papat, 4 jam. Jadi tak hitung nglangkai jam pukrul. Jadi kena takoki pangeran, "Cung, kowe kok pahpoh namung sak jam Gusti ini ngaji Gus Bak 4 jam." Terus kata ngajine apa? Terus kata apa? Mulane kula ya ora cocok ana kiai ngaji sendiri ora cocok. Wong santri nak bodoni suwi kok ngajine. Sendiri dadi ya cocok ya. Tapi ngajine sing ngene iki pokoke ngaji ngono ae pokoke. Dong ya, dadi tak hitung ben ya besar mereka ben suso. Ya lengi-lengi. Jadi masalah kita pinter setan terus terakhir liya dilabika an husnadzani billah ila suidzani itu yang paling masalah. Jangan sampai kita sudah miskin
terus hubungane mbek Allah kabeh jenengan paringi nikmat, kabeh jenengan paringi kuat kaji, kula tok sing mboten kuat. Dadi wong fakir malah kaji bolak-balik angger kowe jek kere iku Jumatan wa khijul fuqara. Malah nek kere wae ben tiap minggu kaji. Dong. Wah Allah kurang apane to sing sugih monggo kajine Mekah, sing kere cukup Jumatan. Jumatan wa khijul fuqara wal masakin. Wis diumumno khotib kok cara ngandel. Dong ya. Nak kepengen kajine tenan kurbane unta sing isu ya. Jam piro sing hukum? Kok nomor kabeh turu ning omah. Ya kula suwun nggih mengke sing ahlul ilmi kula suwun tenan digoleki napa teng takbir wae niki nderek teng bab khisalul apa munafik. Terus dibaleni malih tenggene latarjiu ba'di kufaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din juga sama ditakwil seperti itu bahwa ini latarjiu ba'di kufaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Ya niki ya takwilannya begini. Nggih rungokno warobe anau fi'lun ka fi'lil kufar. Kamu sesama orang Islam jangan saling bunuh. Lho normale sing kepen mateni wong Islam musuhe lho kowe padha-padha dulur kok. Nah, makanya yadribu ba'dul ba'dinu fi'lu ka hada ka fi'lil kufar. Bukan berarti qatul mukmin menjadi kafir. Ya dadi warobe anau fi'lun ka fi'lil kufar. Paham gitu. Terus walhasil apapun itu kita ahli sunnah tidak akan mengkafirkan orang karena melakukan maksiat. Kalau kamu berdoa itu yang tadarruk itu ya yang sangat sopan wa khufya secara diam-diam atau secara enggak berlebihan. Terus hanya ayat innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah itu tidak suka orang yang melewati batas. Itu termasuk melewati batas dalam doa karena ada unsur mendikte Allah. Saya memberi contoh tadi, misalnya kita sebagai cowok berdoa ya Allah saya ingin punya istri cantik, sholihah, nasabnya baik, gak pernah cerewet, gak pernah apa, itu kan nanti nyarinya juga susah. Nanti kalau Allah menjabatkan itu adanya di surga, nindonya rapayu rabi, kira-kira. Nah itu sudah berlebihan. Terus kalau ada ulama mengatakan doa itu mukhul ibadah, itu maksudnya gini, doa itu bukti kita minta itu bukti kita lemah. Nah merasa lemah itu sudah bagian dari ibadah. Makanya masyhur itu syairnya Abdul Al-Haddad itu. Fadu'ai wabtihali dalilun li fiftikori itu. Jadi saat berdoa itu hanya sebagai bukti saya butuh Allah. Saya sendiri tidak punya kepentingan mustajab apa enggak. Jadi wali-wali yang mengatakan doa itu mukhul ibadah sebetulnya itu malah wali-wali yang dari awal enggak kelintas disembadani apa enggak. Butuhnya dia itu menunjukkan bahwa saya ini lemah. Buktinya posisinya minta. Itu yang dimaksud mukhul ibadah. Tapi kalau kita berdoa terus posisi kita protes, katanya kamu baik ya Allah, engkau baik, ternyata enggak juga. Buktinya semua doa saya enggak kamu kabulkan. Ini malah doa kriminal. Jadi yang dimaksud mukhul ibadah itu doa itu bukti minta itu bukti lemah. Makanya ada syairnya Abdul Al-Haddad maksud fadu'a ibabtihali dalilun li fiftikor. Jadi saya minta engkau ya Allah itu bukti saya butuh. Jadi itu bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Jadi kalau doa dikatakan apa? Ibadah karena di doa itu minta. Nah, minta itu bukti merasa kita lemah. Berarti kita sa'il Allah mas'ul. Kita minta Allah yang kita mintain. Kita menengadah Allah yang berposisi memberi. Itu saja sudah cukup sebagai ibadah. Meskipun doa kita tidak mustajab. Karena memang tadi seperti itu. Kalau di ilmu-ilmu tasawuf itu apa ya? Doa itu memang benar-benar sudah mukhul ibadah karena tadi perasaan merasa butuh sama Allah itu. Nah, merasa butuh itu, nah kalau kita berdoa merasa butuh sama yang kita minta, itu dalam ilmu tasawuf sudah kriminal, berarti kamu lebih butuh makhluknya. Misalnya begini ya, saya ingin punya rumah bagus, terus setelah punya rumah kredit saya utangnya banyak. Sebetulnya saya itu tidak pernah ingat Allah. Gara-gara utang banyak, kredit jatuh tempo, terus melibatkan Allah. Ya Allah, saya ini utang banyak, ini, terus tolong dibayar. Sebetulnya saya itu ingat utang, cuma Allah tak libatkan yang gitu. Nah itu tidak akan jadi wali, yang jenis ini tidak akan jadi wali. Saya ingin jadi dosen, melibatkan siapa ya nanya? Melibatkan Allah, terus malam-malam
Bangun melibatkan Allah. Itu artinya apa? Kamu itu lebih ingin yang kamu minta ketimbang ingin Allah. Kalau wali itu enggak gitu, kangen Allah. Terus tahu Allah itu zat pemberi, karena tahu Allah zat pemberi terus minta. Maka yang dikangen itu ya Allahnya dulu. Kalau kita kan enggak, punya kasus dulu, punya keinginan banyak dulu. Baru ingat siapa yang bisa ya? Oh Allah. So, Allah kita libatkan. Ya untungnya Allah baik, mau ramal utang, bukan mikir. Untungnya Allah tidak jawab itu. Jadi itu bedanya wali. Kalau wali itu kangen Allah dulu, baru minta. Kalau kita enggak, banyak masalah dulu, baru melibatkan Allah. Nah yang jenis ini tuh bahaya. Kalau enggak disembadani mesti ngomel ya. Gusti katanya kalau yang minta kamu kabulkan, ternyata ini enggak. Nanti kalau Allah jawab, kamu itu tidak kangen saya, kamu itu kangen uang, kangen perempuan cantik yang kamu inginkan. Terus kamu melibatkan saya. Urusannya apa saya dengan itu, Pak? Makanya tidak usah nuntut karena awalnya sudah salah. Ya saya kira itu ya. Jadi ada ayat apa? Ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufyah. Terusannya apa? Innahu la yuhibbul mu'tadin. Itu di semua tafsir dikatakan Allah enggak suka orang yang berlebihan dalam doa. Berlebihan tadi, misalnya minta sesuatu yang terlalu besar, atau permintaan kemarin saja lanu adi syukroh, kita tidak bisa memenuhi mensyukuri, sudah minta lagi. Misalnya seorang jomblo, targetnya kan asal payu nikah. Tapi setelah nikah, bayangkan istrinya solihah, tidak cerewet, itu kan berlebihan. Bilang status jomblo saja belum kamu syukuri, kok sudah minta macam-macam. Jadi harusnya kan syukur dulu ya. Sekedar laku nikah ini kan ada syukur yang harus, seperti jadi dosen juga gitu. Sekedar jadi dosen harus kita syukuri dulu, karena menjadi kita tidak nganggur. Itu kan satu harkat sosial yang luar biasa. Jangan tahu-tahu sudah hari kedua cari intensif, cari ini itu, syukurnya aja belum sudah kemana-mana. Lah itu sudah mu'tadin, sudah melebihi apa? Batas. Ya saya kira. Jadi begini ya masalah pendidikan ya. Kalau saya jawab pakai ilmu hakikat saja, karena ini keahlian saya. Sebetulnya begini ya, kalau misalnya itu ya subjektif juga, misalnya bilang rata-rata alumni pondok ini sukses, alumni kampus ini sukses, yang ini tidak sukses, itu satu pasti subjektif. Karena biasanya yang diterkenalkan yang sukses-sukses. Saya punya tetangga dari pondok yang Anda sebut itu kebetulan tidak sukses semua. Itu jantogo saya sampai ngeluh. Saya ini gimana kok? Ya sudah seperti itu kan subjektif. Tapi menyangkut pendidikan itu begini ya, menyangkut hasil dari pendidikan itu. Andai kan kita bicara ilmu hakikat, misalnya kita mondok itu, mondok kemudian jadi orang miskin, jadi orang yang menurut orang banyak ada berguna di masyarakat. Ternyata kita ini orang yang kelihatan tidak punya karir, tapi kalau malam sujud sama Allah. Punya anak niat memperbanyak orang sujud, terus punya ibu yang sakit-sakitan kita rawat. Meskipun kita tidak jadi dosen, tidak jadi menteri, tapi indah Allah itu luar biasa karena berstatus ngerawat ibu, ngerawat anak, ngerawat istri. Nah Islam itu datang dengan jargon-jargon seperti itu. Sehingga Nabi kalau muji itu ada Uwais Al-Qarni, ini orang yang luar biasa. Ternyata dia itu punya ibu lumpuh yang kalau kemana-mana harus digendong. Ketika tetangga-tetangganya berhasil sowan Rasulullah itu Uwais Al-Qarni tidak bisa karena setiap ibunya dipamitin mau sowan ke Rasulullah itu sama ibunya nggak boleh. Tapi apa yang terjadi? Justru dipuji-puji Nabi sebaik-baiknya kurun itu waktu adalah kurun yang ada Uwais Al-Qarni. Saya punya teman, ini kisah nyata, saya berkali-kali ngisi ngaji di komunitas ulama. Ini mungkin tidak bagus untuk kampus, tapi harus saya utarakan supaya ya kita evaluasi. Saya bilang gini, saya ini jadi kiai itu sering iri sama orang goblok. Orang goblok itu barokah kata saya gitu. Itu kiai-kiai kaget semua karena saya bilang orang goblok itu barokah. Saya beri contoh gini, misalnya saya pinter, terus juara MTQ, juara hafal Quran atau juara baca Quran secara tartil. Ujung-ujungnya saya dapat hadiah umroh atau apalah, atau hadiah rumah atau apa. Pertanyaannya adalah mendapat. Saya ulang lagi, mendapat. Sementara ada santri yang bodoh, gara-gara bodoh itu dosen UI yang enggak, jadi kiai yang enggak, akhirnya dia jadi pekerja di Korea. Barokahnya bodoh tadi. Karena di Korea melihat orang ateis, akhirnya dia kepikiran bikin masjid. Sebagian gajinya disumbangkan untuk masjid. Ini bodoh pendiri masjid. Tapi kita gara-gara dosen dakwah di masjid, ini pinter dapat uang dari masjid. Nah ini bukan nyindir, ini biasa saja, ini maksud saya. Maksud saya, kamu jangan ngabaikan hidup.
Akhirnya apa yang terjadi? Saya ini punya teman ini betul. Saya ini kan kecelok dulu tuh Gus Alim. Nasib saya di mana-mana dihormati. Kadang saya merasa dosa. Kok dihormati? Saya punya teman, dulu gobloknya minta ampun, sekelas sama saya. Gobloknya, soalnya gobloknya harus disepakati. Sudah. Iya, goblok musmalah kira-kira. Singkat cerita, dia itu hidup di pedalaman Kalimantan, sekitar tahun 92. Dulu kan biasalah di dalam hutan itu pasti ada penebangan hutan macam. Dia ada bosnya, yang jelas dia ada bosnya. Saya yakin juga agak kriminal. Karena dia tidak yang illegal logging. Pokoknya ditakdir dia hidup di tengah hutan. Ikut orang. Setelah itu dulu gak ada HP. Sering kirim surat ke saya, Gus, saya ini hidup di tengah hutan. Tapi saya ini muslim, pernah mondok. Kalau gak bikin Jumat itu gak enak. Bikinlah dia Jumatan. Nah karena dia pernah ngaji fikih Syafi'i, kalau Jumatan gak ada orang 40 itu harusnya zuhur, tidak Jumatan. Tapi orang yang kerja di situ tidak mau. Wong dino Jumat kok duhuran loh Pak. Kalau dino Jumat ya Jumatan ya. Tanya saya, Gus itu kalau ada kaulnya enggak supaya Jumatan enggak orang 40 sah. Singkat cerita dia lama-lama jadi pendiri masjid di situ. Dia punya sedikit gaji ya dipakai masjid, punya sedikit tanah diwakafkan untuk masjid. Artinya apa? Indawa ini banyak orang duduk, ternyata di komunitasnya dia muassis, pendiri, pemberi. Sementara kita yang kecelok pinter, dapat umroh, dapat bonus. Kira-kira nanti kita ketemu Allah. Kamu pernah nyumbang Islam apa? Yang bodoh jawab, oh nanti Gusti bikin masjid di pedalaman. Kita yang pinter. Kayaknya kalau memberi, enggak lah Gusti. Reputasinya mendapat. Ketika Nabi memenangkan perang Badar, itu ada Asra Badrin, tawanan-tawanan perang Badar. Nabi suka musyawarah, suka rembukan. Ya Abu Bakrin, menurut kamu tawanan ini diapakan? Kata Abu Bakar, hum asyiratuka. Mereka itu keluarga engkau, orang-orang Quraisy. Ya dibebaskan saja. Pakai tebusan. Nanti uang itu kita kelola supaya jadi penguat Islam. Dan orang-orang ini merasa utang jasa karena harusnya dibunuh, tapi kita bebaskan. Terus tanya, bagaimana kamu ya Umar menurut kamu? Kata Umar, ini kan orang-orang yang dulu ingin bunuh kamu, yang ingin menghabisi jenengan, ingin dan sudah ngusir jenengan. Ya setelah ketangkap ya dibunuh, kok repot. Apa kata Rasulullah? Rasulullah spontan ngendikan, innama salah kayak Abu Bakrin kama sali Ibrahim. Kamu ibarat kayak Nabi Ibrahim. Izqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Jadi Nabi Ibrahim itu unik. Melihat umat itu sesyafakoh itu. Safakoh itu banget sayangnya. Nabi Ibrahim cara berpikir, faman tabi'ani fa innahu minni, orang yang ikut saya ya Allah pasti golongan saya, tentu layak masuk surga. Waman asoni, orang yang mendurhakai saya, fa innaka ghafurur rahim, engkau maha pengampun. Bukan yang mendurhakai langsung masuk neraka, enggak, engkau maha pengampun. Wa masaluka ya Umar kama salin Nuh, isqala rabbi la tadhar ala ardi minal kafirina dajjara. Umar, kamu mirip Nabi Nuh, inginnya semua orang kafir dihabisin. Ya masyhur kan Nabi Nuh itu nggak ingin ada orang kafir sampai ada banjir tufan. Nah kalau sampean tanya bedanya apa dengan garis keras sekarang? Bedanya ya beda sekali. Kalau Nabi Nuh benci sama orang kafir itu diserahkan yang punya. Sehingga yang punya yaitu Allah yang menghukum dengan banjir bandang. Tapi kalau kita kan kadang kita bertindak sendiri. Jadi potensi disalahkan. Yang jelas dalam hadis-hadis sahih, Nabi Nuh itu tidak bisa mensyafaati karena itu. Ketika diminta syafaat, ini hadis sahih bukan ada di Bukhari, ada di Muslim. Karena biasanya kalau di kota itu ditanya ini sahih enggak. Untungnya yang tanya kadang enggak paham, ini alhamdulillahnya jadi wah repot. Nabi Nuh itu diantara sebabnya enggak bisa mensyafaati adalah pernah corong Jawa maksudno kaume. Kalau dalam bahasa Arab itu da'a li zaidin berarti mendoakan positif, kalau da'a la zaidin mendoakan negatif. Kalau orang Jawa itu ada doa, ada pasot. Nabi Nuh adalah orang yang pernah maksudkan kaumnya. Nah, saya cerita sedikit tentang Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dianggap tadi cerminannya Abu Bakar, dianggap niru Ibrahim, cerminannya Umar, dianggap niru Nabi siapa? Nabi Nuh. Lalu kalau sampean tanya, bedanya gimana? Begini logikanya. Kita mengkaji secara akademik begini.
Ada ulama besar namanya Abdul Hasan Asyadzili, itu masyhur di Indonesia menjadi Thariqah Asyadziliyah. Terus ada seorang muridnya minta gini, ya Abdul Hasan Asyadzili, tolong saya dikasih ijazah supaya saya tidak pernah maksiat di bumi ini. Karena saya takut sama Allah, kalau saya maksiat itu merasa tidak nyaman dengan Allah. Abdul Hasan Asyadzili ini malah marah besar. Atuhibbu alla tadhara maghfiratu. Kalau kamu tidak pernah maksiat, berarti kamu suka maghfirahnya Allah Ta'ala itu tidak kelihatan. Karena nggak ada yang maksiat. Tapi bukan dukung kamu yang tidak ada. Ini cerita ilmiah. Tapi kalau Said Abdul Al-Haddad, itu kebalikannya. Ada orang fasik gitu, hidup berkeliaran, mengganggu masyarakat, ganggu ketertiban agama. Pada kiai atau siapa gitu mendoakan supaya tobat atau dikasih panjang umur supaya nanti bisa tobat. Itu beliau, Said Abdul Al-Haddad marah besar. Man da'a li fasikin bil baqa faqad ahabba ayyusawahu fi ardi. Orang yang mendoakan orang fasik hidup berarti dia suka Allah dimaksiati di buminya. Jadi akhirnya jadi kutub besar, yang satu Syadziliyah, yang satu Haddadi. Kenapa ya? Karena tadi yang satu cerminan Nabi Isa, yang satu cerminan Nabi Yahya. Sebagaimana sabda Rasulullah tadi, apa ulama ummati ka anbiya'i bani Israil. Juga masyhur dalam aplikasi pengajaran juga gitu. Masyhur sekali dalam kitab-kitab diceritakan. Kalau Said Abdul Al-Haddad, kalau ada orang sowan itu, kamu ngaji sama siapa? Sama si A. Pernah nangis gak pas ngajar? Gak pernah. Udah gak terus, gak usah diterusin ngaji orang seperti itu. Hatinya atas, wong orang iso nangis. Tapi kalau Abdul Hasan Asyadzili kebalikan. Kamu ngaji sama siapa? Sama si A. Pernah tertawa enggak kalau ngaji? Enggak pernah. Udah, enggak usah ngaji sama orang itu. Orang enggak bisa syukur. jadi itu manhaj besar. Nah, akhirnya orang-orang kayak kita ini enggak jelas semua. Nangis ya bisa, syukur, guyu ya bisa. Cuma celakanya kalau kita nangis karena tidak punya uang, kalau guyu karena punya uang, itu masalahnya. Tapi kalau wali-wali dulu enggak. Kalau senyum ya karena saking yakin rahmatnya Allah itu wasiat rahmatu. Kalau nangis ya karena takut azabnya Allah. Kalau kita kan enggak, sangat-sangat materialistik. Ini yang membedakan kita. Sebenarnya nangis dan senyum itu satu keharusan karena Allah punya madharul jalal. Ketika Allah dengan sifat keagungannya, maka kita ini seorang Jawa serako bersenyum. Tapi Allah itu kadang sebagai madharul jamal. Adanya satu keasikan. Sehingga yang merengut itu yang salah. Makanya dalam ilmu tasawuf, kutub wali itu hanya dua. Allah dengan madharul jalal, dengan Allah yang madharul jamal. Contoh madharul jalal misalnya gini. Ketika Nabi Musa ingin melihat Allah, saking kangennya ingin melihat Allah, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, saya beri hak untuk melihat engkau. Allah dengan jalalnya gini, Allah itu qadim, superior. Tentu gak layak tersentuh barang hadis. Barang hadis itu makhluk. Sehingga ketika falam matajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Sehingga enggak levelnya apapun hebatnya Nabi ini tetap makhluk. Sementara Allah itu qadim. Enggak kuat. Makhluk yang fana ini, yang profan ini enggak kuat. Enggak kuat menampung zat yang qadim, yang superior. Sehingga gunung pun hancur. Nabi Musa pingsan. Tapi ketika Allah dengan madharul jamal itu Allah dengan keindahannya, dengan kasih sayangnya, memberi hak makhluknya untuk melihat. Nah di sini ini Allah sering ngendikan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti ada wajah-wajah yang di surga itu melihat saya kata. Tapi apakah betul melihat kayak saya melihat dosen, melihat Pak Rektor, melihat teman-teman itu tidak bisa. Karena Allah itu qadim, sehingga meskipun manusia ahlul jannah melihat Allah, tetap Allah ngendikan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Karena Allah dibalik jamalnya ya punya jalal, dibalik jalalnya juga punya jalal. Sehingga selalu di Quran itu diulang beberapa kali supaya proporsional. Nah, kenapa ahli sunnah tetap berkeyakinan Allah bisa dilihat? Logikanya begini. Fa inna kulla maujudin yasihu ayyura. Allah itu zat sing nyata-nyata wujud dan punya eksistensi. Di mana-mana sesuatu yang wujud itu layak untuk bisa dilihat. Lalu pertanyaannya gini, kenapa kita tidak bisa melihat sekarang kok nunggu di akhirat? Karena mata kita sekarang itu profan, fana. Sementara kita setelah di surga, tubuh kita didesain abadi.
Ya saya ulang lagi ya, setelah kita di surga, semua fisik kita ini didesain abadi. Tentu karena desainnya sudah abadi, layak melihat zat yang abadi. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak bisa ikhatoh, tidak bisa melihat sampai faham, la tudrikul absar? Karena abadi kita itu diabadikan. Sebagaimana surga abadinya diabadikan. Neraka diabadikan. Sementara Allah abadi dengan dirinya sendiri, yaitu Al-Qayyum, atau dalam bahasa ngajinya Qiyamuhu binafsi. Nah, lalu pertanyaan, makanya Mu'tazilah itu menentang betul kalau orang di surga bisa melihat Allah. Cara berpikir Mu'tazilah, melihat itu artinya yang dilihat ada arahnya, sementara Allah terbebas dari arah. Tapi kata ahli sunnah, cara berpikir tidak seperti itu. Melihat itu pokoknya tahu. Nah, tahu karena mata itu karena kita ditakdir tahu itu karena mata. Sebetulnya yang menjadikan tahu itu tidak mata. Ya kalau tahu ya tahu saja, bukan harus pakai mata. Itu cara berpikir ahli sunnah wal jamaah. Jadi saya beri ya bocoran. Kenapa mazhab ahli sunnah itu yang dipilih oleh banyak mayoritas di dunia, jumhur itu. Ahli sunnah itu dianggap pikirannya lebih orisinal. Misalnya ahli sunnah kalau ditanya, kenapa kamu melihat? Ya melihat saja. Kenapa kamu mendengar? Ya mendengar saja. Kesannya itu tidak rasional, kayak orang yang nggak pinter itu. Tapi sebetulnya itu yang benar. Jadi cara berpikir ahli sunnah itu melihat itu menjadi tahu. Menjadi tahu itu bisa karena mendengar, bisa karena melihat, bisa karena dikasih tahu, bisa karena bersentuhan. Sebab itu di Quran itu ada ayat ala ya'lamu man khalaqa, bukankah zat yang menciptakan itu menjadi tahu. Sehingga kenapa Allah itu selalu tahu? Karena Allah yang menciptakan. Kalau kamu tahu karena mata, sekali itu jauh, maka kamu tidak melihat. Atau kamu sekarang buta, kamu tidak melihat. Atau tertutupi barang itu, maka kamu tidak melihat. Tapi kalau kamu tahu karena kamu menciptakan, maka akan melihat terus. Misalnya saya ini tukang batu. Saya ingat betul ketika saya bangun Monas, itu polpen saya tak tanam di dalam Monas. Saya ingat betul kalau polpen saya warnanya putih, tak tanam di Monas 2 meter dari pondasi. Setelah saya pulang ke Jogja ditanya, di dalam Monas ada apa? Ada polpen. Posisinya 2 meter dari pondasi. Kenapa saya tahu? Karena saya yang menciptakan. Nah, karena menciptakan ini sehingga tahu saya akan terus menerus. Tapi kalau tahu karena mata sekali barang itu tertutupi, nggak tahu. Misalnya saya tahu jenengan karena dekat sekali jenengan kemana-mana saya sudah tidak tahu. Tapi kalau saya menaruh sesuatu di tubuh Anda, sehingga kamu kemana-mana tetap tahu bahwa barang itu ada di tubuh. Nanti kalau ada yang protes, tapi bisa saja Gus barang itu dicuri orang kemudian Anda tidak tahu. Yang menjadi tidak tahu karena saya sudah tidak menciptakan suasana itu. Selagi saya yang menciptakan, maka akan tahu terus. Nah, tapi karena Allah ini menciptakan semua yang ada di bumi, maka Allah tahu terus. Jika Allah tahu cara bikin kuman, terus tahu bahwa manusia itu punya kuman, kumannya punya organ, organnya juga punya kuman. Terus nggak kebayang. Kamu bayangkan kayak, makanya Allah itu kalau cerita sederhana, innallaha la yastahi ayadriba matsalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu tidak malu bikin perumpamaan nyamuk, karena nyamuk itu lebih dahsyat timbang gajah. Para pematung itu disuruh bikin gajah masih mampu, bikinkan patung gajah, mungkin masih sanggup. Tapi kalau tak suruh bikin patung nyamuk, nggak usah bikin hidup, patungnya saja sekecil itu. Padahal nyamuk kecil itu punya organ tubuh. Lalu bikinnya organ tubuh nyamuk itu kayak apa? Organnya punya kuman, kumannya punya organ, organnya juga punya kuman. Sehingga orang-orang alim itu baca nyamuk itu lebih jadi ayat Allah ketimbang melihat dinosaurus. Tapi sekarang orang itu nggak tertarik ceritanya. Jadi beda perasaannya orang alim sama orang awam. Kalau orang awam tuh melihat mukjizat kan yang dasar-dasar kayak dinosaurus, gajah, wow gitu. Kalau orang alim nggak, malah melihat nyamuk. Kealiman seperti itu terjaga di umatnya Muhammad, di umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Karena ketika umat ini nggak ditumbuhi para nabi, itu Allah menjamin Muhammad, ulama umatmu nanti punya kemampuan seperti nabi. Tentu tidak dalam keutamaan ya, keutamaan tentu nggak sekelas sama nabi. Kenapa itu terjadi? Karena tadi para nabi ini mewakili sekian. Kalau kita sangat mencintai Indonesia, maka kita akan tegas siapapun yang ingin menghancurkan Indonesia. Itu kira-kira cerminan Nabi Nuh. Kalau kita sangat mencintai Allah, maka kita akan benci sebenci-bencinya sama orang yang mendurhakai Allah.
Tapi masalahnya Allah yang kita cintai itu memaklumatkan diri kalau bersifat ghafur, pengampun. Sehingga kalau kita terlalu kasar ini kan wong yang kita cintai bersifat ghafur kok kita kasar. Di sini Nabi Ibrahim. Beliau sangat mangkel sekali sama yang durhaka sama Allah. Tapi kalau mau mangkel gimana? Zat yang mengajarkan itu bersifat ghafur. Maka kita mau tidak mau, makanya ada riwayat mengatakan takhallaku bi akhlaqillah, kamu bertata krama kayak akhlaknya Allah. Akhirnya ya sudah, kita mau apa coba? Kira-kira kalau kamu mencintai seseorang, itu potensinya akan dua, protektif. Ada telepon, itu dari siapa? Cewek atau cowok? Protektif. Itu bukti cinta apa bukti suudon? Kan tidak tahu. Tapi misalnya kamu cinta perempuan terus WA-an sama lelaki gak apa-apa, jalan sama lelaki gak apa-apa, sama masa lalunya pacarnya juga gak apa-apa. Itu cinta apa pembiaran? Kan sama-sama gak jelas. Nah kira-kira mencintai Allah itu kira-kira analoginya seperti itu. Kalau yang satu protektif, Allah harus zat satu-satunya yang disembah. Gak boleh didurhakai, gak boleh dikhianati kok. Sehingga ini sangat keras sekali. Nah, ini Nabi Nuh. Di sini ada Nabi Ibrahim karena orang yang zat yang kita cintai bersifat ghafur. Jika kalau kita terlalu tegas beda dengan sifatnya Allah yang bersifat ghafur. Nah umatnya Nabi seperti itu mulai dulu. Ada yang moderat, ada yang keras, ada yang setengah keras, setengah moderat. Ada yang ngambil sikap, oh urip mangan turu, sementara mati. Itu lebih baik itu timbang punya istihad tapi gak jelas mendingan. Itu ada riwayatnya. Suatu saat ibadah akhir umatku terbaik adalah tidur. Maksudnya tidur itu gak ngambil sikap, masyhur itu. Saya beri riwayat yang ada di Bukhari Muslim. Satakunu fitanun al-qa'id fiya khairun al-qa'im wal-qa'in fiya khairun al-masi wal-masi fiya khairun nasai. Nanti di akhir zaman itu banyak fitnah. Kata Rasulullah, yang duduk lebih baik ketimbang yang berdiri. Yang berdiri lebih baik ketimbang yang jalan. Yang jalan biasa lebih baik ketimbang yang jalan bergegas. Man tasyarrafa laha tastasrifu. Fitnah itu adalah siapa yang terlibat maka akan semakin parah. Sehingga semenjak itu ulama berpikir nanti di akhir zaman kalau ada fitnah, itu sebaiknya orang ngambil sikap sepasif-pasifnya, secuek-cueknya. Jadi semua syurahul hadis sepakat, makna hadis ini apa? Orang disuruh sikap secuek-cuek. Misalnya pilihan presiden, contoh kecil pilihan presiden. Mungkin para intelektual nggak merasa, tapi kalau ulama itu cara berpikir beda. Pilihan presiden, kamu fanatik milih A, yang satu fanatik milih B. Ya presiden atau bupati atau gubernur. Terus yang satu bilang gini, wah kalau nggak di presideni A, nggak di bupati A, nggak di gubernur A, negara ini rusak. Mungkin betul dari segi apa jejak rekamnya A ini bagus. Tapi pertanyaannya secara tauhid, bagaimana Anda menggantungkan kesejahteraan sama makhluk? Kamu nggak pernah terusik begitu kan para intelektual? Itu kan melukai. Bagaimana mungkin Anda menggantungkan kesejahteraan dengan seorang makhluk? Wah kalau di presiden A pasti Indonesia makmur, kalau bupati A pasti Sleman makmur, pasti Bantul makmur. Nah, bagaimana mungkin makhluk yang sedang soleh kamu pastikan selalu soleh? Wong dia makhluk bisa sementara yang B misalnya fasik, wah kalau dipimpin B pasti rusak negara. Bagaimana kamu pastikan B yang fasik selalu fasik? Dia saja dia husnul Fatimah, yang fasik pas mimpin jadi soleh, yang soleh pas mimpin jadi fasik. Akhirnya ulama karena tahu sifat manusia itu rubah-rubah dan kendali di tangan Allah, sikapnya nggak jelas. Saya ini termasuk orang yang terkenal nggak jelas. Karena kalau ditanya, Gus sampean pilih presiden mana, bakti mana? Sanut pangeran sing dadi aku loyalin. Wah, anut pangeran yo kacau. Wah, luwih kacau menan anut pangeran kan. Ini kan sudah tidak sambung karena pikirannya ulama. Memang nggak beda, cara berpikir ulama itu beda. Bahkan bapak saya itu kalau didik saya itu begini. Kalau meseli saya atau ngirim saya dulu itu kan pakai mes. Ini uang kamu 500.000 untuk kamu. Mesti ditambahi 100.000 ini untuk buat jajan sama teman-teman. Mesti ada uang pokok, ada uang sodako. Dulu saya sering tanya, kenapa bapak sangat menghormati teman-teman saya? Kata bapak, kowe mondok aku ora iso nyukupi, sing iso nyukupi ya kanca-kanca. Ternyata betul, rata-rata anak kuliah atau anak mondok, uang pribadinya kan 8 hari dari dikirim sudah habis.
Berarti kan masih 22 hari, kok bisa hidup itu kan barokahnya teman-teman itu. Malah yang agak beling itu 1 hari sudah habis, berarti ada 29 yang bergantung sana sini. Sehingga Nabi dulu cara ngendikan itu unik. Kata Nabi, da'un nasa yarzuqu wahu ba'duhum ba'du. Menusau barnawa, engko saling memberi rezeki. Ketika ada collab, Medina itu pernah collab, terus sekarang pernah defisit. Beberapa pakar ekonomi datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, sa'ir, tolong dikasih harga standar. Tapi apa jawabannya Nabi? La tusairu fa inna Allaha huwal musair. Kamu jangan kasih harga, Allah sendiri yang menentukan harga itu. Terus kata Nabi, kenapa engkau begitu ya Rasulullah? Ini negara harus ditentukan harga karena gini-gini. Kata Nabi, saya tidak ingin ketemu Allah dalam keadaan dolim. Tapi ini tentu di teori ilmu modern ini masalah. Tapi menurut orang modern. Tapi kalau menurut ilmu hakikat itu nggak akan masalah. Misalnya, kenapa Nabi tidak menentukan harga dalam keadaan negara seperti itu? Jawabannya pakar-pakar hakikat. Ya saya ulang lagi pakar-pakar hakikat. Begini, misalnya ada orang menimbun supaya nanti harganya mahal. Terus ditimbun terus sampai nunggu harganya mahal. Lama-lama dia sadar kalau timbunannya nggak ada gunanya karena ternyata orang nggak beli. Nah, ketika orang nggak punya kemampuan beli, yang menimbun juga tidak punya uang. Nah, tapi kalau sampean tanya, tapi Gus nak tuku barang pokok kan kita mati karena kehabisan stok. Itu masalah tauhid Anda. Bagaimana mungkin kamu bayangkan seorang makhluk tidak bisa hidup atau nggak dapat rezeki? Nabi itu orang yang sampai ke derajat hakikat dari tidak pernah bayangkan gitu. Salah sampean jadi orang yang tauhidnya masalah. Sehingga terus bayangkan, wah kalau negara ini kayak, wah kita makan apa? Kalau negara nggak stabil, wah kita gimana? Itu tidak bisa seperti itu. Dulu ketika kita dijajah Belanda, itu kiai-kiai kita, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Ahmad Dahlan, mondoknya di Mekah. Sampai alim alama, 2 beliau, Mbah Hasyim sama Mbah Ahmad Dahlan itu ngajinya sama-sama Syekh Khotib Minangkabau. Cuma Mbah Hasyim lebih menekuni ke Syekh Mahfud Termas, yang satu menekuni Syekh Khotib Minangkabau. Jadi 2 beliau itu ngaji di guru yang sama. Mbah saya, buyut saya itu ya sudah mondok Mekah. Zaman dijajah Belanda. Sekarang kita agak dijajah, agak mondok di sana. Buyut saya itu zaman itu sudah haji. Buyut kelima saya itu dulu kalau ingin cari tempat yang teduh itu masuk ke gua. Itu masuk gua itu hanya kepalanya saja, kakinya masih di luar. Karena gua di Arab tidak seperti gua di sini. Kalau gua di sini kan orang bisa masuk semua. Kalau gua Arab kan hanya celah-celah batu-batu besar. Sehingga ketika Rasulullah hijrah ke Medina, singgah di Gua Sur, kata Abu Bakar gimana? Andai kan ya, ada orang kafir di depan gua, kata Abu Bakar gimana? Andai kan mereka melihat kakinya pasti melihat kita, karena gua di sana itu satu tubuh tidak bisa masuk penuh. Kalau gua di sini kan ada yang mobil saja bisa masuk. Nah, itu bahasa saya kalau mau istirahat itu masuk gua, separuh badan di dalam gua, separuhnya masih di luar. Nah sekarang terus kita bilang, wah kalau kita negara tidak stabil kita haji kemana dulu? Zaman dijajah Belanda kita. Jadi yang berusaha terangkan di antara sifat dasar orang-orang baik adalah di mana saja, kapan saja itu memberi manfaat. Termasuk tentu saat paling sulit. Jadi Nabi Isa menceritakan dirinya itu wa ja'alani mubarakan nama kuntu, saya ditakdir Allah berada di mana saja memberi berkah, memberi kemanfaatan bagi orang lain. Ada beberapa cerita tentang Nabi Isa. Jadi perlu diketahui ada 3 nabi yang seperiode. Satu Ibrahim dan Nabi Lut. Ibrahim itu sama Nabi Lut itu pernah paman. Kedua Nabi Musa dan Harun. Sebetulnya yang jadi nabi itu Nabi Musa, tapi Nabi Musa karena alsak lisannya Anda jelas, minta Nabi Harun, ya tentu minta kepada Allah supaya Nabi Harun jadikan nabi. Terus ketiga Nabi Isa dan Yahya. Yahya bin Zakaria, terus Isa ini pernah keponakan Zakaria. Kira-kira kalau di Jawa ya misanan antara Yahya dan siapa? Isa. Jadi ada 3 nabi yang seperiode. Tapi yang paling berkompeten, yang sederajat kira-kira seperti itu hanya Isa dan Yahya. Karena
Nabi Lot dan Nabi Ibrahim itu beda level karena Lot ini pernah keponakan, jadi hubungannya kira-kira yang murid dan guru. Terus Musa dan Harun itu juga nggak level karena Nabi Harun ini jadinya Nabi itu atas permohonan Nabi Musa. Sehingga meskipun Harun itu kakaknya tapi nggak berani bantah. Jadi Nabi Musa itu dalam cerita beliau itu alsak. Alsak itu lesannya agak kedal. Tapi ini alsak yang barokah. Jadi dulu ceritanya Musa kecil karena dia seorang nabi, beliau seorang nabi. Itu kalau melihat Fir'aun itu mangkelnya bukan main. Padahal kecilnya dirawat Fir'aun. Singkat cerita mulai kecil sudah usil. Kalau melihat Fir'aun itu ya jenggotnya dipakai mainan. Pokoknya nakal. Lama-lama Fir'aun curiga, dasar orang Israel. Nabi Musa ini turunan Israel. Lama-lama Fir'aun itu yakin kalau itu sengaja. Akhirnya Fir'aun mau membunuh Musa. Terus kata istrinya Fir'aun, Musa itu masih anak kecil. Jadi seperti itu ya bawaan anak kecil, bukan bawaan kebencian terhadap orang Kipti, orang Mesir. Kalau dalam bahasa kitab kuno Mesir itu Egypt al-Kipti. Makanya disebut Maria al-Kiptiyah. Kalau orang sekarang bilang Egypt itu bahasa kunonya Mesir itu al-Kiptiyah. Nah, memang secara bahasa Arab Mesir itu nggak mungkin, bahasa Arabnya Mesir itu nggak mungkin karena Misro itu maknanya kota. Jadi kalau kamu bilang kamu kemana, ke Misro, ke kota, lah ya kota mana, ya kota Mesir, itu bisa debat kusir. Jadi ya kayak kita lah, kita sekolah di mana, di madrasah. Madrasah terjemahnya apa? Sekolah. Nah, kemudian oleh istrinya Fir'aun ya gini saja, buktikan kalau Musa itu masih anak kecil. Masyhur itu dalam cerita dikasih bara api sama apel. Sebenarnya Musa kecil ini sudah pinter mau milih apel. Sama malaikat Jibril diarahkan tangannya itu ngambil apa? Bara api terus dikunyah. Itu yang menyebabkan lisannya Musa itu alsak, agak pelat. Nah, ketika jadi Rasul itu akan repot karena nanti harus pakai penerjemah. Jadi seorang Rasul tapi lisannya tidak apa? Cakap. Akhirnya Nabi Musa realistis ngendikan ketika diutus wa akhi Harun wa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iyarid ayyusaddiquni inni akhafu ayyukadzibun. Ya Allah, saudara saya Harun itu lisannya lebih fasih. Tolong jadikan dia Rasul sebagai penguat saya. Akhirnya Allah mengabulkan doanya Nabi Musa, kemudian Harun dijadikan sebagai apa? Rasul. Sehingga meskipun satu angkatan, Harun dan Musa ini enggak level. Artinya enggak level itu ya Harun yang takut Musa. Terus ketiga ini Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ini umurnya ya seangkatan, kecerdasannya, jadi nabinya sama-sama mulai kecil. Kita tahu Nabi Yahya termasuk yang diberi khitab Allah, ya Yahya khudil kitab biquwwah wa atainahu hukma sobiyya. Yahya berpeganglah kitab secara kuat dan dia saya kasih kenabian ketika kecil. Sama dengan Nabi Isa yang disebut wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Sehingga karena selevel dua nabi ini menjadi figur besar dalam manhaj, dalam metode dakwah. Dua karena masih misanan, jadi kalau Jawa kira-kira mirip misanan. Dua nabi ini kalau memilih satu kampung, itu kalau Nabi Yahya itu milih kalau singgah di satu kampung, Nabi Yahya mesti tanya, orang sini yang paling soleh siapa, yang paling baik siapa. Ya terus singgah atau nginap di rumahnya orang baik tadi. Tapi kalau Nabi Isa enggak, orang sini yang nakal siapa, yang paling beling siapa. Terus Nabi Isa singgah di situ. Akhirnya ada pertanyaan dari Nabi Yahya, lima tanzilu ala syirarin nas. Kenapa kamu selalu singgah di orang-orang nakal? Syiror itu orang-orang nakal. Masyhur itu Nabi Isa menjawab, ana tabibun udawil mardo. Di mana-mana Nabi itu ibarat seorang dokter, kerjaannya tentu menyembuhkan orang-orang yang apa? Sakit. Jadi dua nabi ini sering berdebat, tentu debat yang baik, dan itu menjadi cara Jawa itu punjeri ilmu. Jadi manhaj ilmu besar antara Yahya dan Isa. Begitu juga Nabi Yahya itu kelihatan agak rileks, panik, saking takutnya sama Allah. Kalau Nabi Isa itu rileks, pokoknya kumpul orang-orang nakal itu ya rileks.
Akhirnya ada dua pertanyaan sekaligus nanti jadi dua manhaj. Kenapa kamu sering masam itu, sering kalau bahasa Arab itu abasa ya. Terus yang Nabi Yahya balik bertanya, kenapa kamu sering senyum, sering tertawa? Kenapa memangnya terus? Ka'annaka ta'manu min makrillah. Kamu sering senyum kayak kami sudah terbebas dari azab Allah, dari ditegur Allah, seakan-akan kamu orang paling benar yang nggak akan salah. Nabi Isa balik tanya, sama kamu sering masam, sering merut, ka'annaka taqnatu min rahmatillah, seakan-akan kamu putus asa dari rahmatnya Allah. Sehingga kemudian itu jadi manhaj besar. Kalau terlalu senyum, ya dianggap orang yang kayak nggak punya perasaan dosa. Tapi kalau terlalu masam, terlalu merenggut, seakan-akan rahmat Allah itu terbatas. Sehingga seakan-akan Allah itu rahmatnya nggak cukup lah untuk mengelola manusia ini. Sehingga itu jadi metode besar yang masyhur itu dalam sebuah hadis Nabi ngendikan, ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Ulama umatku itu kapasitasnya atau fungsinya atau manfaatnya setingkat nabi-nabi Bani Israil. Karena ketika umat ini nggak ditunggui para nabi setelah Rasulullah SAW, itu yang nunggui hanya ulama. Tapi ulama ini sudah cukup mewakili para nabi Bani Israil. Dan banyak syurahul hadis, para menyarah hadis mensarahkan, Nabi tidak ngendikan ulama ummati kamisli seperti saya, tapi ka'ambiyai Bani Israel, bagaimana nabi-nabi Bani Israel. Nabi Bani Israel itu macam-macam. Termasuk ada yang tidak nikah, yaitu yang bernama Yahya dan Isa. Delala umatnya Nabi itu ada orang alim alamah yang ilmunya melegenda, yaitu namanya Imam Nawawi. Itu tidak nikah sampai kapundut. Meskipun dalam ajaran syariatnya Nabi an-nikah sunnati, tapi selalu ada orang yang ditakdir tidak nikah karena masyhul, karena sibuk ngurus ilmu. Bukan karena tidak laku, yang jelas itu bukan karena tidak laku. Imam Nawawi itu ganteng, orangnya ya normal, tapi karena sibuk nulis, beliau sampai kapundut itu tidak nikah. Imam Sibawayh itu suka sekali sama ilmu, menjadi istri utamanya ya ilmu. Dia ganteng, Sibawayh itu maknanya tuh apel, dia ganteng sekali, sampai banyak cewek yang senang. Akhirnya dia nikah. Tapi nggak pernah dikumpulin. Dia belajar terus. Ketika beliau ke pasar, dulu nggak ada supermarket, beli kertas, kitabnya dibakar semua sama istri. Dikira istrinya terus mencintai dia, malah diceraikan. Itu siapa Imam Sibawayh. Terus ada umatnya Nabi yang paling unik di dunia. Mungkin Pak dosen, saya, kiai pun nggak bisa nih. Tuh ada orang tuh ganteng sekali, istrinya cantik sekali. Itu tahu-tahu sudah 10 tahun tidak pernah hubungan suami istri. Karena ketika si suami itu tahu istrinya cantik, itu langsung sholat, sujud syukur, sholat terus. Saking senengnya punya istri cantik. Yang istrinya cantik juga solihah, tahu suaminya ganteng ya terus sholat terus syukur. Itu sampai berhari, sampai bertahun-tahun. Terus ketika ketemu, cocokan, dek kita sudah nikah berapa? Terus dilihat, kayaknya sudah 10 tahun, tapi tidak pernah hubungan. Oh itu nggak kebayang, itu ganteng sama cantik. Kalau jelek sama jelek itu mungkin. Yang satu bila naudzubillah, satu itu kan nunggu rafa saja. Ini nggak ganteng sama cantik. Nah kenapa kualitas ulamanya Rasulullah itu bisa seperti Nabi Bani Israel? Karena agama ini, umat ini sudah ada ditunggui para nabi. Sehingga mau tidak mau kualitas ulama, alhamdulillah barokahnya Nabi itu berkualitas kayak nabinya Bani Israel. Soal kebahagiaan, nenek moyang pulau jenengan tuh anaknya banyak, dijajah Belanda, jajah Jepang ya nyatanya anaknya banyak. Itu kira-kira bahagia apa enggak? Nah, artinya gini ya, tentu kita tidak ingin dijajah itu tentu ya, tapi kita ini selalu latah. Wah kalau ekonomi jatuh kita makan apa? Kalau kita dijajah kita tidak perlu seperti itu. Rahmatnya Allah Ta'ala itu akan adrokatna. Rahmatnya Allah Ta'ala akan menemukan kita. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita. Ini cara berpikir tauhid. Sehingga Nabi itu tidak pernah bayangkan umatku narata tunggoni piye, ditunggoni Allah. Sehingga masyhur dalam hadis-hadis sahih, la tazalu ta'ifatun min ummati dzahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum wala man nawa'ahum. Selalu di umatku ada kelompok-kelompok yang selalu membela kebenaran dan tidak akan terkalahkan oleh kesesatan di akhir zaman. Kenapa? Cara berpikir orang tauhid itu sederhana begini.
Allah menamakan dirinya Al-Hadi, penunjuk jalan. Dan sifat Allah pasti nafidah karena Allah tidak terkalahkan. Sama seperti Allah menyifati dirinya Ar-Razzaq, Ar-Razik yang memberi rizki. Maka orang segoblok apapun, selumpuh apapun, selemah apapun tetap dapat rizki. Sama, Allah mensifati dirinya Al-Hadi, memberi petunjuk. Maka zaman serusak apapun orang tetap dapat petunjuk. Sehingga kita tidak perlu khawatir, wah nanti zaman kalau sudah rusak nasib Islam gimana? Ya coba sekarang, nasib Islam gimana? Ya baik-baik saja. Dulu ditunggoni wali songo ya banyak orang Islam, sekarang nggak usah wali songo. Ditunggu dosen-dosen yang ngajar aja nunggu digaji. Kiai pidato ya ada yang beri salam template. Itu kalau nuruti definisi ikhlas itu tidak ada yang masuk. Tapi meskipun demikian agama juga jalan. Kenapa agama ini jalan? Karena Allah Al-Hadi, penunjuk jalan. Ketika Allah mensifati dirinya penunjuk jalan dan sifatnya Allah pasti nafidah, pasti terjadi. Karena Allah tidak pernah gagal. Sehingga agama ini akan ada terus sampai akhir zaman. Coba Amerika kayak apa, Islamofobia. Di Amerika tambah lama tambah banyak Islam, Eropa juga gitu, Australia juga gitu. Andai kan nuruti teori sosial, sudah dunia sudah materialistik kayak gini, orang dohirnya itu akan meninggalkan agama. Nyatanya tidak juga. Saya pernah di Korea seminggu, itu di negara ateis. Itu TKI ke sana tuh nyari uang. Ternyata ya kepikiran bikin masjid, bikin komunitas Islam. Coba siapa yang menggerakkan hati itu? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi cara berpikir tauhid saya ulang lagi, saya mohon sekali di pengajian ini saya cerita wajah alani mubarakan aina ma kuntu. Jadi cara berpikir sekian nabi, terus kita punya karakter tertentu, kita milih nabi ini itu sah. Karena ulama umati ka ambiyai bani Israel. Ulama umatku itu ibarat kayak nabi bani Israel. Jadi ada yang milih tadi seperti Nabi Isa fokusnya ngurusi orang-orang nakal. Itu juga bagus karena di mana-mana nabi itu seperti dokter. Tapi Nabi Yahya hanya berkawan sama orang-orang soleh. Kita tahu berkawan orang fasik itu resiko ketularan. Iman pas-pasan wae kancanan orang fasik kan taqabbalallahu minna minkum gitu. Wong kamu sendiri tidak sehat-sehat amat berteman orang penyakitan kan bahaya. Tapi kalau kamu sebagai dokter kok hanya berteman orang sehat, lalu kamu apa? Penelitiannya gimana? Masa saya dokter spesialis, pernah penelitian, semua orang sehat saya pernah saya teliti. Itu dokter aneh apa enggak? Saya dokter spesialis TBC, spesialis paru-paru. Yang kamu teliti siapa? Semua orang sehat. Pernah meneliti yang sakit? Tidak pernah. Ya apapun yang sering sholat, nggak sholat mawon tenggene Pasuruan Tungdi mawon. Beliau ngendikan, idza qala al-insanu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah fa ka'annama hajja wa atamara. Terus timbang jenengan kaji ke antri ra mesti haji. Umroh yang bayar, kadang ya korban penipuan. Nah, soalnya agar sholat niati at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah niku faka'an nama hajja wa atamara. Niku ganjarane sami kalian haji kalian umroh. Terus wa idza qala assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh faka'an nama zaral habibah sallallahu alaihi wasallam. Dados ketika seseorang ngelafatkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh niku setingkat atau semakna atau sekualitas langsung sowan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qala assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin fa ka'anna mazara jami'al auliya fit dunya. Ampun ngendikan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, maka orang itu sama dengan menziarahi seluruh wali di dunia. Nggih, niki hormat kula tenggene Mbah Hamid Pasuruan niku sepupu mbah kula. Hormat kula kersane sing rapati di dhuwit niku GR nate ziarah semua wali di seluruh napa dunia. Ya moro Uzbek nggih larang, moro Mesir nggih larang, moro Yaman nggih larang. Mendingan salat sunat atau salat wajib assalamu alayna wa ala ibadillahi sholih. Terus kelebihannya para wali itu memang selalu negosiasi, sering nego teng pangeran. Supados sesuatu itu menjadi mudah. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nggih isin tenan, isin niku sungkan. Orang sudah iman sama beliau, kemudian mlebu neraka niku nggih isin. Akhirnya Nabi mati-matian nyuwun syafaat. Siapapun termasuk sing bulet-bulet lah. Sampai wonten istilah syafaati li ahlil kabair min umat. Sepiye-piye nyatane gelem Islam.
tidak memilih agama lain atau paham lain sing membebaskan dia nakal, tetap milih Islam. Bulat-bulat tenan itu tetap Islam, tukon kafir ya boten purun. Dari sisi ini punya kelebihan sehingga tetap syafaati li ahli kabair min ummati. Ya tapi ya ora usah maksiat, maksudnya ini cerita mawon, cerita fasilitas, ini cerita apa? Fasilitas. Jadi kalau suwon dari ngaji niki kersane jenengan tambah yakin bahwa sholat itu mi'rajul mukmin, sholat itu cara kita mi'raj tenggene ketemu Allah Subhanahu wa taala. Terus niki sing kula beto amit niki kitab karangane Syekh Mahfud At-Turmusi. Niki masih tentang tahiyat. Makanya kalau sukani muqaddimah ziyadatul bayan ba'da asna ala tilkal hadrah bitahiyat. Kula waos nggih. Dados ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj niku singkat cerita akhirnya ketemu wonten hadrah ilahiyah. Terus Allah ngendikan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Kula waos nggih. Syekh Mahfud At-Turmusi niku gak ada adik kandung asmane Badimyati. Badimyati niki ngiyai teng Termas sing dados gurunipun di antara gurunipun Ki Hamid napa Pasuruan. Tentu kita tahu semua Ki Hamid riyen ngaos Ki Khalil Harun teng Rembang baipun Mbah Mus. Terus ngaos tenggene Termas tenggene Badimyati. Terus ngaos teng mriki di antarane teng Habib Ja'far selain istifadah teng keluarga besar teng Lampung. Niki dikarang Syekh Mahfud sing gak ada adik Badimyati, sing Badimyati ini gurunipun Ki Hamid. Niki kersane nderekaken Simtud Duror ketika muji faedahe at-tahiyatul mubarakatus sholawat. Nggih sing niku baris kedua asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Warada anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lailatul isra lamma jawaza sidratal muntaha ghasyiyathu sahabatun min nurin fiha minal anwar masyaallah. Terus Nabi ketika sampai sidratul muntaha itu ada nur yang tidak terhingga. Fawaqafa Jibrilu walam yasir ma'ahu. Niki mun perjanjiane mun bar niki mun lakdoh. Nggih mun rat situ ki ijo nggih. Nggih kula waos nggih. Ketika sampai Sidratil Muntaha Jibril diam, boten saged tindak. Walam yasir ma'ahu lan ora lumaku sapa Jibril ma'ahu sertane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Atat rukuni asiru munfaridan." Masa kamu meninggalkan saya jalan sendiri, sowan sendiri? Faqala Jibril, "Wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum." Semua kita ini punya kelas. Kelas saya itu tidak sampai saged sowan hadrah napa? Ilahiyah. Jadi Jibril yang ketuanya malaikat niku ikrar tidak sah derek sowan Allah Subhanahu wa taala. Sing sah namung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane beliau jawab wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Jadi semua kita ini punya kelas khusus. Kados Mbah Idris ngongkon kula angsal ya sama haram. Sama nu haram. Nah Mbah Idris angsal. Habib Ahmad nggih kadang angsal. Kira sering ngongkon nggih ribet. Niku seneng kok. Bi Ahmad Al-Habsyi. Faqala sirma'i walau khutwatan. Sudahlah, ikut jalan saya senajan to sak jangkah, selangkah. Fasara ma'hu fakada ayyahtariqa minan nur wal jalal wal haibah. Terus kata Rasulullah, meskipun sejengkal, meskipun selangkah tolong temani saya. Ketika Jibril manut ning Kanjeng Nabi, terus ngalami satu kondisi sing luar biasa, hampir beliau terbakar. Wasahura wa dzaba hatta sara qadrul usfur. Jadi ketika Jibril memaksakan dari Nabi selangkah, niku Jibril sing terkenal niku gadah 600 jana yang bisa menembus langit dan bumi. Niku mengecil sampai qadrul usfur, sampai sak manuk emprit. Fa asyara 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalam. Kemudian malaikat Jibril hanya memberi isyarat, sudah saatnya sekarang jenengan salam. Ai bi ayusallima ala rabbihi idza wasala makanal khitab. Jadi ya niki spesial format kula teng Mbah Hamid kersane majelis niki sakral mengutip dawuhipun para ulama termasuk orisinil dawuh Habib Ali napa Al-Habsyi teng kene kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah fil Anfas Al-Aliyah Al-Habasyiyah. Terus insyaallah kula ndamel 3 napa 4 makalah berdasar murni riwayat. Karena kalau ngadani jenengan nggih boten pantes, untung mriki kata Habib, kata Kiai. Tapi kalau digandani Mas Sama ya pantes. Kados tuwa kula umur. Nae sepuh piyambake tapi tuwa kula.
Falamma wasallan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaikal at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Jadi kalau kalimat at-tahiyat niku memang dawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus faqala Allahu, terus kemudian Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Artosipun setiap yang sholat itu artinya mewakili munajate Yatul Mubarakat, juga mewakili jawaban Allah terhadap kekasihnya. Gini Allah jawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, Nabi itu orang yang enggak egois. Ketika dapat posisi yang luar biasa, dapat salam dari Allah, Rabbil Izzah, alam ini terserah Allah, dan Nabi dapat salam dari Allah, jaminan selamat. Karena Nabi tidak egois, fa'ahabban nabiyyu ayyakuna li'ibadillahi sholihin nasibun min hadal maqam. Kemudian Nabi ingin yang dapat ini jangan saya tok. Semua yang soleh, semua yang iman, semua yang benar harus mendapat salam dari Allah, mendapat garansi selamat dari apa pentingnya tidak nopo egois. Ketika Nabi hanya mendapat assalamu alayka, engkau Muhammad yang berhak dapat salam dari saya. Nabi inginnya jangan ya Allah, harus semuanya yang soleh harus mendapat salam dari engkau. Ini apa? Fa'ahabban nabiyyu ayyakuna li'ibadillahi sholihin nasibun min hadal maqam. Faqala assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Terus faqala jami'u ahli samawat, semua penduduk langit akhirnya jawab asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cara Jawa iki nabi tenan ora egois. Lah nek ana kiai egois ora kiai. Jadi malaikat iku ngakonine nabi ku nabi yo ngenteni ora egois. Jadi malaikat Jibril nganter, malaikat Muqarrabin nganter, semuanya cek meneng ae. Barang nabi usul semua rahmatnya Allah dapat untuk semua. Nabi mereka ngaku ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus sah nggih sah. Hadza wa inna ma lam yahsul lin nabi sallallahu alaihi wasallam mislu ma hasala li Jibril minal masyaqqa wa adami taqah li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam muradun wa matlubun. Kenapa Jibril yang roisul malaika? Ya saya ulang lagi, kenapa Jibril yang roisul? Ternyata sampai Sidratil Muntaha mengecil dan hampir terbakar dan sampai seperti burung emprit, burung terkecil. Ya karena Jibril itu tidak yang dipanggil. Wong ora diundang kok teko. Lah Kanjeng Nabi niki muradun wa matlubun, memang Nabi yang dipanggil, yang ditimbali sehingga Nabi punya kekuatan yang luar biasa. Sementara Jibril boten. Ya itu disebut apa? Li'annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam muradun wa matlubun. Fa'atahu wa quwwatan wasti'dadan li tahammuli hadzal maqam bi khilafi sa'iril makhluqat. Lam yutik ahadun minhum hadzal maqam. Jadi karena Nabi itu adalah orang yang Allah itu ingin ketemu. Allah ingin ketemu kekasihnya yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah yang ingin, Nabi didesain, diatur sedemikian rupa untuk bisa ketemu tanpa hambatan apapun. Beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa yang kepengen ketemu Allah. Rabbi arini angzur. Nah, karena Nabi Musa yang ingin, maka Allah bikin satu aturan. Ya delok gunung sik, bareng gunung itu delok falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sha'iqa. Terus ini bedanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian Nabi napa Musa. Walidzalika lamma tajallallahu 'alal jabal ingkadda wa ghara fil ardi wa kharra Musa sha'iqan minal jalal li anna Musa muridun wa talibun wa Muhammadan wa anna Muhammadan muradun wa matlubun wa farqun kabirun bainal maqamain. Terus ini yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ummi. Ummi niku lugu. Lugu niku ora pati mikir. Terus Nabi itu syaratnya ummi, Nabi sing top ketuane Nabi syaratnya ummi. Ummi itu tidak punya keinginan, tidak punya versi. Karena tidak punya versi ini, Allah yang tertarik. Lah iku jenenge matlub. Nah, Nabi Musa boten pangeran mau diwarai, dadi ora diruwet Nabi Musa niku ora diruwet. Niku lho cerita full. Nabi Musa niku kan kepengen mendapat tahu dari pangeran. Ya sudah, kamu nemuin saya di Turi Sina. Setelah nemuin di Turi Sina, beliau mojok itu terus munajat sama Allah terus bilang saya ini sudah mendapat Taurat. Kata orang Bani Israel lan nu'mina laka hatta narawaha jar. Tidak bisa, saya tidak punya bukti Allah nemuin Anda. Maka kita tidak akan iman kepada Anda sebelum kita juga melihat Allah ngasih Taurat kepada Anda.
Gentenan Allah yang tersinggung. Wong tidak nabi kok minta ketemu. Wah, sambar bledek mati ya sebenarnya. Bareng mati ini Nabi Musa yang gentenan marahi pangeran. Ya Allah, engkau ini gimana? Orang-orang ini tak ajak supaya jadi saksi bahwa saya nerima Taurat. Kok malah mati, saksi saya siapa? Tolong dong dihidupkan lagi. Jenengan piye maksudnya piye? Wong saksi kok dipateni. Jadi mulang pangeran. Akhirnya duripno meneh. Nabi Muhammad mboten nate. Nabi Muhammad tuh orang yang hubungannya dengan Allah niku taslim, tafwid, pokoknya napa nderekno kersane Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan napa orang yang banget isek tenggene Allah Subhanahu wa taala. Terus kersane niki memperkuat napa redaksi Simtud Duror sing istilahno ba'daan asna ala tilkal hadrah bi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Nah terus khasipun Habib Ali niki kan kula yakin sing ngaji itu mriki seneng ngayal sedanten. Ngayal niku pokoknya ngayal. Di antara dawuhipun Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Niku nak wonten tiyang penghayal, tukang ngelamun, tukang pokoknya sing tukang pokoknya penghayal. Niku seneng. Uniknya itu beliau berpendapat itu berdasar, saya ulang lagi. Berdasar dawuh Sayyid Abdul Al-Haddad. Sayyid Abdul Al-Haddad itu pernah marah-marah karena ada orang itu sudah ngelamun saja tidak bisa, ngayal saja tidak bisa. Memangnya kamu punya Tuhan siapa? Sampai ngayal saja tidak bisa. Karena kalau orang tidak bisa ngayal, tidak bisa ngelamun, dianggap kunut min rahmatillah. Napa kunut min rahmatillah? Dianggap wong sing putus asa saking rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus niki kula dudono takbir sing napa? Niki tenggene kan Kunuzus Sa'adah halaman 184. Mboten kersane kula suwun nglamune jenengan, tenange jenengan, ngayali jenengan niku semuanya berangkat saking jembare rahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Sayyid Abdul Al-Haddad duka niki dawuh Habib Ali menirukan Habib Abdul Al-Haddad. Abna al-asri, wahai anak-anak zaman sekarang, jamadu jumudan, kalian tuh jumud sekali. Jumud tuh gak kreatif. Jumud tuh gak kreatif. Kulian la a'mala wala amala wala talahufa wala rohbata fil khairi. Yamurru alal insan waktu doyan la amala wala amala pakai hamzah. Sekedar ngelamun ora iso. Jadi kula suwun semuanya harus menghayal Gus warga untuk bidadari ayu, gak ngamuan, gak jaluk blonjo, pokoknya ngayal ya. Wala aqalla minal amal idza fatal amal ya. Ini wala aqalla minal amal pakai hamzah idza fatal amal. Kalau kamu tidak bisa mujahadah semalaman, paling tidak kamu ngayal. Suatu saat aku jadi hamba yang baik. Suatu saat jadi wali formal. Qala al-Habib Abdul Al-Haddad, innali fillahi amalan tawilah wa dhununan hasanatan fihi jamilah. Laisali fina lima arju wasilah ghairata hal mustafa zainal wujud. Ma anna fadlallahi mabsud. Ya saya ulang lagi. Ma anna fadlallahi mabsud. Al maksud annaka tukbil. Kamu menghadap. La yuknituka dzambuka wala bu'duka wala ghaflatuk. Jadi sudah faktanya fadlullah itu mabsud. Fadlullah itu terhampar. Fakta yang nyata adalah Allah itu rahmatnya tidak terbatas. Jangan sampai karena dosa kamu, salah kamu, ghaflah kamu, kemudian kamu angen-angen saja tidak bisa. Kamu angen-angen itu bukti yakin bahwa peparingnya Allah, pemberian Allah itu tidak terbatas. Ya saya ulang lagi marahnya Sayyid Abdul Al-Haddad. Yamurru alal insani waktu doyan la amala wala amala pakai hamzah wala aqalla minal amal idza fatal amal. Kata beliau ma'a anna fadlallahi mabsud. Al maksud annaka tuqbil la yuknituka dzambuk wala bu'duk wala ghaflatuk. Lo suwun ngayali jenengan itu juga harus jadi ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Telah kita simak bersama kajian Gus Baha Kiai Haji Ahmad Ba'udin Nur Salim.
Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.